Azhar, para pengunjuk rasa tetap tidak melupakan ibadahnya. Dan berikutnya pemirsa, kita akan melihat bagaimana upaya untuk menjalin dialog oleh pemerintah kepada para pengunjuk rasa. Kita akan bergabung bersama Laila Zahra yang saat ini berada di kantor Wakil Presiden. Laila, bagaimana dengan upaya dialog yang berupaya dari siang terus digencarkan oleh pemerintah kepada para pengunjuk rasa? Perkembangannya sejauh ini? Ya, Berita, dapat kami sampaikan bahwa baru saja saat ini Sekretaris Kabinet Pramono Anung menemui Wakil Presiden Yusuf Kala untuk membahas tentang aksi demonstrasi yang terjadi pada saat ini. Dan rencananya Wakil Presiden Yusuf Kala akan menerima perwakilan dari demonstran untuk menyampaikan langsung aspirasinya kepada Wakil Presiden Yusuf Kala. Sebelumnya juga Wakil Presiden Yusuf Kala menerima Menko Polhukam Wiranto yang menyampaikan bahwa demonstran tak ingin diterima oleh Wiranto sebagai Menko Polhukam yang juga representatif pemerintah yang ditunjuk langsung oleh Presiden Joko Widodo. Demonstran bersikukuh ingin diterima oleh Presiden Joko Widodo tengah melakukan kunjungan kerja ke Bandara Soekarno-Hatta dan pada akhirnya demonstran bersedia untuk diterima oleh Wakil Presiden Yusuf Kala. Dan dalam waktu yang tidak lama lagi, sejumlah orang yang merupakan perwakilan demonstran akan diterima oleh Wakil Presiden Yusuf Kala untuk menyampaikan langsung aspirasi yang disampaikannya dalam demonstrasi massa pada hari ini. Dan Menko Polhukam Wiranto juga menyampaikan setelah menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada Wakil Presiden Yusuf Kala, demonstran diharapkan dapat membubarkan diri secara tertib dan teratur sesuai dengan ketentuan undang-undang, di mana batas akhir untuk menyampaikan aspirasi melalui unjuk rasa adalah pukul 18.00. Prita. Baik, terima kasih Laila Zahra melaporkan dari kantor Wakil Presiden di mana upaya untuk membangun dialog antara pemerintah dengan perwakilan para pengunjuk rasa sudah mulai membuahkan hasil, di mana para perwakilan dari pengunjuk rasa akan bertemu dengan Wakil Presiden Yusuf Kala. Dan kami akan kembali lagi pemirsa dengan informasi selengkapnya di Breaking News Metro TV Aksi Damai 4 November. Pemirsa, dari semenjak aksi damai 4 November ini dimulai pada siang tadi, pemerintah terus berupaya untuk membangun upaya dialogis dengan para pengunjuk rasa untuk menerima aspirasi-aspirasi yang diusung oleh para pengunjuk rasa. Sempat terjadi keengganan oleh para pengunjuk rasa untuk berdialog, namun kemudian akhirnya membuahkan hasil, di mana di penghujung batas waktu unjuk rasa ini 4 perwakilan dari para pengunjuk rasa, kami dapatkan informasinya terkini, 4 perwakilan dari para pengunjuk rasa sudah memasuki kantor Wapres dan bertemu dengan Wakil Presiden serta Menko Polhukam untuk berdialog. Dan informasi lain kami akan berikan juga bagaimana situasi terkini di seputaran Istana Negara. Sudah ada reporter Metro TV Marsyalina Gita yang ada di sana. Gita, bagaimana suasana terkini di penghujung batas waktu unjuk rasa kali ini? Sampai saat ini massa dari berbagai elemen masyarakat dan juga organisasi kemasyarakatan masih tetap bertahan di depan Istana Merdeka. Dapat Anda lihat saat ini situasi terkini bahwa ini silih berganti, baik itu dari tokoh agama kemudian juga dari perwakilan aksi unjuk rasa ini. Mereka bergantian untuk memberikan orasi dan juga menyuarakan pendapatnya sejak siang hari tadi bahkan sampai saat ini. Pengamanan juga ini masih terus
berjaga khususnya di depan Istana Negara, baik itu aparat gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP, kemudian juga dari pihak Polda Metro Jaya yang mengamankan begitu ketat sekali di wilayah seputar Istana Negara untuk menghindari hal-hal tentunya yang tidak diinginkan. Karena kita ketahui bersama bahwa dalam proses unjuk rasa ini yang diinginkan adalah aksi unjuk rasa yang berlangsung dengan damai. Untuk itu aparat keamanan gabungan masih terus berjaga di sekitar wilayah Istana Negara ini. Dan jika kita melihat bahwa untuk unjuk rasa ini massa tidak hanya bertahan di seputar wilayah Istana Negara saja, namun ada di beberapa titik lainnya seperti di wilayah Patung Kuda, kemudian juga di wilayah Istiqlal, Gambir, atau kalau bisa kita simpulkan massa ini masih berada di sekitaran wilayah Silang Monas. Karena untuk waktu yang diberikan peraturannya ini hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Bisa Anda lihat saat ini merupakan pantauan udara yang kami miliki. Massa saat ini masih berada di sekitar wilayah Silang Monas. Informasi yang kami dapatkan bahwa saat ini dari pihak perwakilan unjuk rasa sudah menemui Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala di Istana Wakil Presiden. Dan ini yang ditunggu-tunggu oleh massa. Apakah nanti hasil dari negosiasi antara perwakilan unjuk rasa dengan Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala, karena alasan dari massa ini masih tetap bertahan di depan Istana Negara karena mereka ingin awalnya ini bertemu dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, namun setelah delegasi ini bertemu dengan Mensesnek, kemudian juga bertemu dengan Menko Polhukam dan juga Menteri Agama, namun ternyata hasil negosiasi ini akhirnya diputuskan untuk bernegosiasi lebih lanjut kepada Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala. Dan saat ini dari pihak perwakilan unjuk rasa tengah bertemu secara langsung dengan Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala. Dan kalau kita melihat situasinya tadi bisa kami gambarkan kembali bahwa pengamanan dari aparat gabungan masih terus berjaga di sekitaran wilayah Istana Negara. Bahkan massa pun juga ini tak henti-hentinya untuk berorasi menyuarakan pendapatnya dari unjuk rasa yang bergantian dari mulai pukul 13 saat ini. Tentunya sesuai dengan peraturan bahwa unjuk rasa diharuskan selesai pada pukul 18 waktu Indonesia Barat, namun kita masih akan melihat kondisinya karena ini kondisinya situasional. Dari massa masih harus menunggu hasil negosiasi. Apakah nanti dari hasil negosiasi antara perwakilan dari unjuk rasa ini bersama dengan Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala menghasilkan suatu keputusan yang akhirnya bisa diterima oleh massa yang saat ini masih berada di sekitaran wilayah Silang Monas. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Marshalina Gita melaporkan dari kawasan Istana Negara di mana di penghujung aksi unjuk rasa ini pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat masih ada kerumunan massa yang berkumpul di depan Istana Negara dan ada informasi bahwa ada 4 perwakilan pengunjuk rasa yang sedang berdialog bersama dengan Wakil Presiden dan Menko Polhukam. Kami akan kembali lagi dengan informasinya untuk Anda di Breaking News Metro TV Aksi Damai 4 November. Pemirsa, kembali lagi di Breaking News Metro TV Aksi Damai 4 November. Sejumlah menteri ikut menyaksikan aksi damai dari dalam halaman Istana Merdeka Jakarta dan mereka memastikan bahwa aksi berjalan damai dan tertib. Usai sholat Jumat, sejumlah menteri hadir di Istana Merdeka untuk memantau bagaimana jalannya aksi. Di antaranya adalah menteri yang berada di Istana Merdeka adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menko Polhukam Wiranto, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian, serta Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio.
Kehadiran mereka di Istana Merdeka selain memantau unjuk rasa tetap berjalan damai, juga siap untuk menerima perwakilan dari massa untuk berdialog, mendengar aspirasi dari para peserta aksi. Dan rencananya sore ini pemerintah akan menerima sekitar 10 orang perwakilan peserta aksi dan tengah menunggu dari kepastian waktunya. Yang berdasarkan informasi yang kami dapatkan, sejauh ini sudah ada 4 perwakilan aksi yang menemui Wakil Presiden Yusuf Kala beserta dengan Menko Polhukam. Mereka yang akan menyampaikan. Dari Presiden sendiri Ya hanya menerima, mendengar, menerima mereka dengan baik, mendengar aspirasi mereka, mencatat, mencermati, dan kalau ada hal-hal yang perlu diklarifikasi, berdialog dengan mereka seperti itu. Pemirsa, di tengah aksi unjuk rasa, Presiden Joko Widodo tetap melakukan aktivitasnya seperti biasa. Bahkan Presiden menyempatkan untuk belusukan ke beberapa lokasi di ibu kota dan sekitarnya. Mundur lagi. Usai melakukan sholat Jumat di Masjid Nurul Berkah di kawasan Bandara Soekarno-Hatta, Presiden Joko Widodo meninjau pembangunan proyek kereta bandara. Jadi satu sisi. Didampingi oleh Menteri BUMN Rini Sumarno, Menteri Perhubungan Budi Karya, serta juga para pejabat di lingkungan Bandara Soekarno-Hatta, Presiden melihat satu persatu sudut area yang nantinya akan dijadikan sebagai stasiun kereta Bandara Soekarno-Hatta. Presiden menargetkan pembebasan lahan proyek ini tuntas pada akhir tahun 2016. Dan sementara itu Wakil Presiden Yusuf Kala terus memantau jalannya unjuk rasa saat ini. Yusuf Kala tetap berkantor seperti biasanya di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Mantau Pak JK. Usai menjalankan sholat Jumat di Istana Negara, Wakil Presiden Yusuf Kala menyempatkan untuk memantau unjuk rasa yang berlangsung di kawasan Istana. Setelah melihat kondisi di sekitar istana, Yusuf Kala memantau keseluruhan jalannya unjuk rasa di ibu kota melalui layar televisi di posko yang telah disiapkan di Kompleks Istana Kepresidenan. Baik pemirsa, di penghujung batas waktu dari unjuk rasa pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimanakah situasi terkini di Istana Merdeka, tempat konsentrasi massa berkumpul. Ada Rifai Pamone di sana. Rifai, bagaimana dengan aktivitas dari massa? Apakah masih tetap berkumpul di depan Istana Merdeka? Bila berbicara sesuai dengan waktu saat ini, Prita, tentunya seluruh pengunjuk rasa bersama dengan para koordinator aksinya dan juga pimpinan dari ormas serta elemen masyarakat yang melaksanakan aksi damai pada 4 November 2016 ini masih akan break sejenak. Karena baru saja azan maghrib berkumandang, mereka akan melaksanakan sholat maghrib. Namun apabila kita mundur beberapa menit sebelum azan maghrib berlangsung, seluruh konsentrasi massa ini masih berada di sekitar panggung utama dari orasi yang ditempatkan di perempatan antara Istana Merdeka dengan Silang Monas. Lalu kemudian dari Jalan Merdeka Barat ini seluruh massa terus berkumpul dan berdatangan. Mereka memang termobilisasi oleh koordinator aksi dari setiap ormas dan juga elemen masyarakat yang membidani mereka untuk kemudian mendekat ke arah Istana Merdeka. Dan kemudian dari kondisi ini masih bisa dipantau seluruhnya cukup kondusif dan aman serta tertib, namun ada memang beberapa kepadatan yang terjadi di sejumlah titik. Nah, kepadatan inilah kemudian Prita yang terus diantisipasi oleh petugas yang berada di sekitaran lokasi.
Apabila kita lebih mendekat untuk mendengar apa yang kemudian berlangsung di panggung utama orasi dari setiap koordinator aksi dalam unjuk rasa. Hari ini kami akan memulai informasinya dengan beberapa koordinator aksi yang tadi hadir di panggung utama, selain para habaib dan juga tentunya pimpinan ormas yang kemudian mengambil tampuk mikrofon untuk berorasi. Yang menarik di atas panggung utama ini tadi juga hadir Kiai Haji Bahtiar Nasir yang merupakan salah satu koordinator delegasi yang kemudian masuk dan juga keluar ke dalam lingkup istana di ring 1 untuk bertemu dengan Wakil Presiden Yusuf Kala. Dan di panggung utama juga tadi kami melihat ada pemandangan yang unik bahwa hadir di sana Ahmad Dhani, lalu ada Rhoma Irama, Ratna Sarumpait, bahkan Rahmawati Soekarno Putri yang juga bergabung bersama dengan para pengunjuk rasa. Orasi dilakukan secara bergantian namun seluruhnya masih tetap kondusif. Mereka mengutarakan maksud yang kemudian sudah diketahui bahwa ada sejumlah kasus yang terkait dengan Basuki Cahayapurnama, dan kasus seperti ini masih terus dibicarakan antar delegasi yang kemudian dikirimkan untuk bertemu dengan pimpinan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diharapkan tentunya bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Namun hingga saat ini sehingga 2 kali masuk ke dalam ruang Istana Merdeka, Prita, yang bisa ditemui adalah Wakil Presiden Yusuf Kala. Ada 2 kali pertemuan. Pertemuan pertama kemudian Bahtiar Nasir selaku koordinator aksi menyatakan bahwa tidak bisa bertemu dengan RI 1, lalu seluruh pengunjuk rasa bersepakat tetap bersikukuh untuk bertemu dengan RI 1. Kemudian kembali lagi koordinator aksi ini masuk atau koordinator delegasi masuk sebanyak 25 orang. Mereka kembali mengutarakan maksud dan tujuan mereka kepada RI 2. Lalu kemudian RI 2 mengatakan memang belum bisa menjamin bahwa pengunjuk rasa atau perwakilan delegasi ini bertemu dengan RI 1. Lalu kemudian delegasi di bawah kepemimpinan dari atau koordinator dari Kiai Haji Bahtiar Nasir menyebutkan bahwa apabila RI 2 atau Yusuf Kala di sini bisa menjamin tuntutan dari pengunjuk rasa terkait dengan kasus Basuki Cahayapurnama ini bisa diakomodir oleh Yusuf Kala, maka mereka bisa menerima dan mungkin bisa menarik massa sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan oleh pasukan atau gabungan keamanan di sini bahwa aturannya hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Namun apabila belum bisa dijamin oleh RI 2 atau Yusuf Kala, maka mereka bersikukuh tetap ingin bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Delegasi tersebut hingga saat ini menurut informasi yang kami himpun masih terus melakukan pertemuan dengan Yusuf Kala. Berita. Baik Rifai, terkait dengan batas waktu ini sudah tinggal 1 menit lagi untuk melakukan aksi damai menurut berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Lantas bagaimana strategi dari pihak kepolisian untuk kemudian membubarkan massa? Setidaknya ada 2 kemungkinan fakta yang akan terjadi. Apabila delegasi ini masih terus melakukan pertemuan, tentunya massa atau para pengunjuk rasa ini masih akan terus bertahan menunggu hasil dari pembicaraan atau pertemuan antara 25 delegasi pengunjuk rasa dengan Wakil Presiden Yusuf Kala. Fakta yang kedua, apabila sudah terjadi kesepakatan atau bisa saja dikatakan bahwa seluruh dari para pengunjuk rasa bersama dengan koordinator aksinya bersepakat untuk mengakhiri unjuk rasa atau aksi damai pada hari ini 4 November 2016 tepat pada pukul 18 atau mungkin dengan batas waktu yang bisa maju 1 jam hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat sesuai dengan toleransi, maka masih juga akan kita lihat nanti bagaimana seluruh pengunjuk rasa yang jumlahnya ratusan ribu ini termobilisasi untuk bisa diurai menuju ke sejumlah jalur-jalur yang menjadi area untuk kembali ke tempat masing-masing. Dan ini juga membutuhkan waktu tentunya. Oleh karena itu, pasukan gabungan dari Polri dan juga TNI sudah menyiapkan sejumlah strategi di sini selain komunikasi persuasif yang terus dilakukan antar koordinator aksi agar seluruhnya nanti pada saat membubarkan diri bisa sangat tertib dan terus menjaga kondusivitas ini. Mereka juga melakukan sistem buka tutup di sejumlah jalur baik di Merdeka Barat, Merdeka Selatan untuk kemudian menuju jalur-jalur utama seperti menuju Tamrin, kemudian juga menuju Jalan Juanda dan Jalan Gajah Mada, serta Jalan Budi Kemuliaan dan juga area Kebon Siri yang bisa dilalui oleh setiap pengunjuk rasa. Dan nantinya pasukan gabungan ini akan terus bersiaga apabila 2 kemungkinan fakta yang tadi saya sebutkan itu terjadi. Tentunya sudah ada sejumlah strategi yang disiapkan oleh Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia. Berita.
Baik Rifai, kemanakah, apakah Anda sudah mendapatkan informasi kemanakah para pengunjuk rasa ini nantinya akan pergi ketika kemudian aksi ini sudah bubar begitu? Apakah kemudian akan pergi ke Masjid Istiqlal? Apakah kemudian juga akan pergi ke MPR DPR? Karena beberapa informasi berkembang ini. Masih ada beberapa informasi memang tepat seperti yang Anda katakan bahwa selain memulai aksi damai ini dari Masjid Istiqlal kemudian bergerak ke arah Jalan Tamrin hingga menuju ke Merdeka Barat dan Merdeka Selatan hingga saat ini sampai di Istana Merdeka dan di seputar Istana Negara. Berita para pengunjuk rasa ini dimungkinkan juga bisa berada di sekitar DPR RI atau di gedung DPR RI karena memang ada sejumlah pimpinan DPR di sini tadi yang bergabung untuk bersama-sama dengan pengunjuk rasa menyampaikan orasi dan mereka dipersilakan tadi saya secara pribadi bisa melewati sejumlah jalur yang padat di antara para pengunjuk rasa yang mana titik-titik orasi juga tidak hanya terjadi di panggung utama ini, Prita, namun juga terjadi di sejumlah titik kepadatan mulai dari Jalan Merdeka Selatan di seputaran Patung Kuda maksud saya dan kemudian menuju ke Istana Negara juga ada beberapa titik-titik orasi. Di situ ada beberapa orasi dari pimpinan DPR yang mengatakan apabila pengunjuk rasa ini kemudian masih harus membutuhkan tempat untuk berada di DKI Jakarta khususnya yang berada atau datang dari luar DKI Jakarta mereka bisa berada di sekitaran gedung DPR RI. Namun ini tentunya masih harus terus dikonfirmasi kepastiannya dan untuk Masjid Istiqlal memang sejak pagi tadi sejak dini hari memang sudah dibuka oleh jemaah dianggap jemaah para pengunjuk rasa ini untuk kemudian beribadah di Masjid Istiqlal. Ini juga mungkin bisa dijadikan kesempatan untuk para pengunjuk rasa berada di lokasi atau di titik tersebut. Kita berharap tentunya unjuk rasa atau aksi damai ini bisa berakhir hari ini dengan sejumlah kesepakatan yang tentunya bisa berujung pada kedamaian dan juga kepuasan dari berbagai pihak yang saat ini tengah menyampaikan aspirasinya dan tentunya aspirasi ini mungkin bisa ditampung atau dicarikan solusinya oleh para pimpinan di negeri ini. Prita. Baik, Rifai Pamori, kami akan kembali lagi ke Anda sesaat lagi, namun kami akan mengajak Anda pemirsa untuk melihat bagaimana upaya dialog yang sedang dibangun oleh pemerintah bersama dengan para perwakilan pengunjuk rasa. Ada Laila Zara di kantor Wakil Presiden yang akan melaporkannya untuk kita. Laila, bagaimana perkembangan upaya membangun dialog dengan para perwakilan pengunjuk rasa? Ya Prita, pertemuan antara Wakil Presiden Yusuf Kala dan perwakilan demonstran masih berlangsung hingga saat ini. Sudah sekitar 30 menit pertemuan berlangsung dan sampai saat ini kami masih menunggu pertemuan berakhir dan apa yang akan dihasilkan dalam pertemuan tersebut. Menko Polhukam Wiranto sebelumnya menyampaikan Wakil Presiden Yusuf Kala menerima perwakilan demonstran untuk menyampaikan langsung aspirasinya kepada pemerintah. Dan ada 3 perwakilan demonstran yang diterima Wakil Presiden Yusuf Kala, yaitu Zaitun Rasmin, Ustadz Misbah, dan Bahtiar Nasir. Sementara Wakil Presiden Yusuf Kala didampingi oleh Kepala Staf Presiden Teten Mas Duki, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, juru bicara Staf Khusus Presiden Joko Widodo Johan Budi, Menko Polhukam Wiranto, Menteri Agama, dan perwakilan Komisi 3 dari DPR, yaitu Arsul Sani dan juga Abu Bakar Al-Habsyi, serta perwakilan dari DPD M. Faruk dan juga Panglima serta Kapolri dan juga Kapolda Metro Jaya dan juga Pangdam. Dan sampai saat ini pertemuan antara demonstran dan juga Wakil Presiden Yusuf Kala terkait aksi demonstrasi massa hari ini masih terus berlangsung dan ini merupakan batas akhir yang diatur dalam undang-undang yaitu pukul 18.00 dan kita masih menunggu apa hasil dari dialog ini. Prita. Baik, apakah dialog ini berlangsung tertutup, Laila? Ya Prita, dialog memang berlangsung tertutup antara pemerintah dan juga perwakilan dari demonstran sehingga kita masih menunggu apa yang disampaikan secara langsung oleh perwakilan demonstran kepada Wakil Presiden Yusuf Kala dan diharapkan setelah perwakilan demonstran menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada pemerintah dapat membubarkan diri seluruh massa demonstran dengan tertib dan teratur dan tidak memaksa untuk bertahan dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung pada hari ini. Prita. Upaya membangun dialog ini, apakah kemudian akan ditindaklanjuti dengan adanya konferensi pers bersama? Belum ada keterangan resmi dari pihak Sekretariat
Wakil Presiden, apakah akan diselenggarakan jumpa pers bersama antara pemerintah dan juga perwakilan dari demonstran? Karena mengingat waktu yang sudah sangat sempit untuk para demonstran membubarkan diri dari aksinya yang berlangsung saat ini. Dan kita juga masih menunggu apakah ada kemungkinan untuk jumpa pers antara perwakilan demonstran dengan jurnalis yang sudah menunggu di kantor Wakil Presiden. Prita. Baik, terima kasih Laila Zahra melaporkan, dan berdasarkan pantauan kami dalam sepanjang aksi damai ini, kami dapat melaporkan bahwa aksi dapat berlangsung dengan damai dan juga kondusif, di mana masyarakat Indonesia sekali lagi bisa membuktikan bahwa bisa melakukan hak-haknya dalam hak konstitusinya di tengah kebinekaan dan tetap mengusung perdamaian sebagai identitas Indonesia. Nah, kami masih akan lanjutkan Breaking News Metro TV aksi damai 4 November bersama dengan Andini Effendi. Saya Prita Laura, sampai jumpa. Anda kembali menyaksikan Breaking News Aksi Damai 4 November bersama saya Andini Effendi. Pemirsa, kita akan berhubung dengan reporter kami yang ada saat ini di Bundaran Hotel Indonesia, yaitu Eva Wondo. Eva, mungkin bisa diceritakan bagaimana kondisi di sana? Andini, situasi lalu lintas terkini di kawasan Bundaran Hotel Indonesia saat ini terpantau ramai lancar, baik dari arah Sudirman yang akan menuju Tamrin maupun dari arah sebaliknya. Padahal hari ini adalah hari Jumat, Andini, menuju akhir pekan dan di jam-jam pulang kantor, namun saat ini situasinya ramai lancar, tidak ada kepadatan maupun kemacetan di sekitar Bundaran Hotel Indonesia seperti pada hari-hari biasanya. Kami memantau sejak pagi hingga sore hari ini terpantau volume kendaraan tidak sebanyak hari-hari biasanya. Ini pun juga senada dengan yang disampaikan oleh pihak Ditlantas Polda Metro Jaya yang menyampaikan bahwa volume kendaraan pada hari ini yang melintasi kawasan Bundaran Hotel Indonesia tidak sebanyak hari-hari biasanya. Kami juga mengamati bus-bus Transjakarta yang melintasi kawasan Bundaran Hotel Indonesia ini juga terpantau lengang, tidak dipadati oleh penumpang bus-bus Transjakarta seperti pada hari biasanya di jam pulang kerja seperti saat ini. Kami memantau ini, Andini, sebagian kecil massa yang telah usai melakukan aksi damai 4 November sudah mulai kembali melintasi kawasan Bundaran Hotel Indonesia untuk kembali ke daerahnya masing-masing di sekitar Jakarta maupun di Jabodetabek. Dan diperkirakan masa ini juga akan kembali melintasi kawasan Bundaran Hotel Indonesia untuk kembali ke daerahnya masing-masing usai menggelar aksi damai 4 November hari ini. Andini, kembali ke Anda. Eva Wondo. Oke, Eva Wondo, kita harus menuju ke kantor Wakil Presiden. Di sana sudah ada Laila. Coba kita lihat bagaimana keadaannya di sana, karena memang sebelumnya ada pertemuan. Laila Zahra, silakan laporan Anda. Bagaimana, kita masih menunggu untuk melihat apa yang terjadi di kantor Wakil Presiden, karena memang sebelumnya itu memang ada pertemuan antara Wakil Presiden juga perwakilan dari demonstran begitu. Sebelumnya mereka menginginkan untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo, namun karena tidak ada di istana akhirnya ditemui oleh Wakil Presiden dan sempat ada dialog, dan itu dialognya sifatnya juga tertutup. Ada Wakil Presiden didampingi oleh beberapa menteri di sana, dan kita lihat apakah sudah selesai, karena mengingat memang waktu untuk aksi unjuk rasa sendiri harusnya sudah selesai pukul 18 waktu Indonesia Barat begitu, namun dari beberapa dari masa sebagian besar masih ada di lokasi yang terpusat di Monas, kemudian juga di Jalan Medan Merdeka Barat menuju ke istana begitu masih dilihat, walaupun tadi kalau sudah Anda lihat di Bundaran Hotel Indonesia sendiri justru posisinya sepi begitu ya. Jadi memang belum ada pergerakan menuju ke arah selatan untuk mereka para demonstran pulang. Kalau Anda lihat ini di layar, ini di suasana di Istana Wapres, langsung Anda lihat di mana ada Wakil Presiden, kemudian juga Menko Polhukam Wiranto begitu. Ini setelah aksi pertemuan di mana para wartawan juga kalau Anda lihat sudah menunggu apa sebenarnya hasil dari pertemuan tersebut, karena memang seperti yang kami
informasikan sebelumnya, mereka menginginkan untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan menurut informasi terakhir, Presiden Joko Widodo masih berada di area Soekarno-Hatta. Sebelumnya tadi kita juga sudah melihat informasinya, Presiden Joko Widodo memantau proyek yang ada di Bandara Soekarno-Hatta, begitu. Nah, jadi kita masih terus melihat apakah nanti memang cukup ditemui oleh Wakil Presiden Yusuf Kala saja para perwakilan demonstran ini atau tetap bersikukuh untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Belum ada keterangan resmi dari Wakil Presiden terkait hasil pertemuan ini. Kita lihat di sini ada Menko Polhukam Wiranto yang juga berbincang di sini apakah nantinya akan memberikan keterangan apa yang terjadi dalam pertemuan. Coba kita lihat ini statement yang akan dikeluarkan oleh Menko Polhukam Wiranto. Pak, kemajuan dikit Pak. Siap beritahu. Makasih Pak. Berikan statement apa-apa. Tadi juga kita lihat ada juru bicara Presiden Johan Budi di sana. Juga tadi terlihat Menteri Agama Lukman Hakim yang merupakan satu dari tim negosiator dari pihak pemerintah yang juga ikut berbincang atau berdiskusi dengan tim dari demonstran. Begitu kita akan pantau terus bagaimana dan apa hasilnya. Dan kalau tadi kita lihat dari laporan Rifai Pamone yang berada di Monas, memang di situ masih terkonsentrasi massa di sana. Mereka seharusnya sudah bisa pulang menuju ke daerah mereka masing-masing karena memang sudah tidak boleh lagi untuk melakukan aksi unjuk rasa setelah pukul 18 waktu Indonesia Barat. Belum ada pergerakan dari massa ini untuk kembali ke daerahnya masing-masing begitu karena masih terlihat tadi di salah satu titik saja di Bundaran Hotel Indonesia masih terlihat lengang. Dan juga sebenarnya yang paling ingin diketahui oleh masyarakat apa tanggapan dari pemerintah ini terkait dengan aksi unjuk rasa ini. Walaupun tadi juga berlangsung kondusif dari sejak Jumat sampai dengan pukul 18 ini tidak ada suatu peristiwa yang signifikan begitu dan berjalan dengan aman dan juga damai. Kita lihat di sini apakah Wakil Presiden Yusuf Kala nantinya akan memberikan statement. Oh, ini ada pernyataan sebelumnya dari Wakil Presiden Yusuf Kala, coba kita dengarkan. Nah, kami sudah berbicara dengan teman-teman yang mewakili massa yang luar biasa banyaknya. Kesimpulannya ialah dalam hal soal saudara Ahok, kita akan laksanakan dengan hukum yang tegas dan cepat. Dan oleh Pak Kapolri janjikan selesai dalam 2 minggu pelaksanaan hukum yang cepat itu. Sehingga semuanya berjalan sesuai aturan tapi dengan tegas. Ya, itu aja. Pak Nasir boleh menyampaikan sedikit Pak? Pak Nasir? Ya. Ya, setelah berbicara dengan Pak Presiden, Bapak Wakil Presiden, tentu mewakili Presiden mudah-mudahan bahwa proses hukum akan diproses secepat-cepatnya. Iya. Dan tegas. Tegas. Ya. Aspirasi yang disampaikan apa? Nah, itu saya belum bisa bicara sekarang. Aspirasi yang disampaikan sebenarnya apa Pak? Ya, kami ingin, tadi sudah saya sampaikan tadi di pertemuan awal. Sudah cukup. Makasih Mas. Terima kasih. Cukup ya? Enggak cukup. Enggak, kalau soal demonstrasi kita kembalikan kepada undang-undang ya. Pukul 6 nanti kita harapkan mereka kembali ya ke tempat masing-masing. Jadi itu memang undang-undang begitu ya. Sudah lewat itu Pak. Nah, makanya kan ada. Itu dia statement singkat dari Wakil Presiden dan juga penanggung jawab dari unjuk rasa hari ini, di mana meminta nanti proses hukum terkait dengan kasus Ahok ini diminta untuk dilakukan secepat-cepatnya, begitu. Dan juga tadi dilihat ini diambil sebelum selesainya unjuk rasa pukul 18 tadi. Sudah bergabung bersama kita di studio Mbak Yani Wahid, Direktur Wahid Institute.
ternyata kalau kita lihat ternyata juga tadi berjalan dengan aman, dengan damai, dan tadi di statement yang terakhir, asalkan proses hukum tetap berjalan secepat-cepatnya. Tanggapan Anda bagaimana Mbak Yeni? Bagus sekali bahwa hari ini proses politik yang terjadi dengan aman, dengan damai. Kita tidak melihat ada insiden apapun, tidak ada clash ya, tidak ada aksi-aksi anarkis. Dan saya mengucapkan terima kasih ya mewakili masyarakat Indonesia kepada para demonstran karena telah berhasil mengelola aspirasinya ya dan mengekspresikannya dengan damai. Dan itu menjadi penting sekali. Saya juga melihat tadi wajah-wajah para demonstran juga ada yang senyum-senyum, ketawa-tawa. Itu bagus sekali dan itu menyejukkan. Karena bagaimanapun perhatian masyarakat pada saat ini seolah-olah tercekam selama beberapa hari belakangan ini. Nah, ini membuktikan bahwa Indonesia ini berhasil bisa dan komitmen kita terhadap demokrasi ini jelas. Bahkan umat Islam sendiri punya komitmen yang luar biasa terhadap demokrasi. Nah ini gaungnya bukan cuma di Indonesia ini, gaungnya akan sampai ke dunia. Ya, dan ini bisa menjadi inspirasi bagi dunia. Bahwa kemarahan mungkin kalau ada sikap yang tidak setuju dengan sikap politik seseorang atau tindakan seseorang, ucapan seseorang, tapi bisa diekspresikan melalui cara-cara yang baik. Kalau kita lihat tadi Bahtiar Nasir mengatakan bahwa sudah ada perbincangan dan kemudian akan melakukan proses hukum secepat-cepatnya begitu. Apakah tujuan dari para demonstran ini sebenarnya tercapai kalau dengan ada statement seperti itu? Demonstrasi itu kan tujuannya menyampaikan aspirasi. Bertujuan agar apa yang menjadi kehendaknya bisa terdengar oleh para pemangku kepentingan, oleh para pengambil keputusan, dan oleh publik. Jadi pada hari ini sudah jelas sekali loud and clear apa yang mereka ingin sampaikan, apalagi kemudian bertemu dengan salah satu pemimpin tertinggi negara. Jelas sekali, sudah jelas aspirasinya sudah tersampaikan. Nah kami berharap bahwa sudah ini menjadi puncak dari demonstrasi. Ya, karena apa, energi kita jangan sampai habis untuk melakukan demonstrasi terus-terusan. Aspirasinya sudah didengar. Walaupun sampai akhirnya ketemunya hanya sampai ke Wakil Presiden Yusuf Kala, pada keinginannya ingin ketemu dengan Presiden Jokowi. Menurut saya Wakil Presiden kan juga adalah salah satu pimpinan tertinggi negara. Satu paket dengan Presiden. Jadi apa yang disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden didampingi oleh para menteri-menteri dan menteri-menteri senior semua, itu pasti akan sampai ke kabinet. Dan langsung pasti akan sampai ke Presiden. Jadi menurut saya sih aspirasi dari para demonstran sudah jelas pasti akan sampai ke pemerintah. Nah kalau misalnya dilihat tadi ini, akankah aksi serupa bisa terulang lagi gitu? Kalau misalnya kita menunggu proses hukum kan butuh waktu begitu kan? Iya. Nah apakah ini bisa menghindari aksi-aksi serupa seperti hari ini lagi itu akan terjadi lagi? Ya kita harapkan nggak usah lagi. Kenapa? Karena energi yang tersita ini besar sekali. Ya, ada banyak hal-hal yang penting. Ini demonstrasi ini penting. Bagi pihak-pihak yang terlibat untuk menyuarakan aspirasinya penting. Namun saya juga ingin mengingatkan ada juga hal lain yang lebih penting yang perlu mendapat perhatian kita semua. Masalah korupsi yang masih merajalela, peredaran narkoba, masalah anak-anak putus sekolah, pemuda yang belum mendapatkan pekerjaan. Ini semua siogianya bisa mendapatkan perhatian yang sama dari masyarakat. Nah, polisi juga, ada aparat keamanan kan tugasnya banyak, ya kan? Bukan cuma mengawal demonstrasi. Nah, jadi saya ingin agar, menurut saya ini aspirasi banyak orang juga, bahwa aspirasi dari para demonstran sudah didengar, kalau bisa ini menjadi demonstrasi terakhir. Baik, kita lihat ini para demonstran tadinya sebelumnya berkumpul di Masjid Istiqlal, sudah hadir bersama di sana sudah ada Desi Fitriani. Desi, bagaimana suasana di sana? Saya lihat di belakang Anda masih ramai sekali. Apakah para demonstran ini sudah mau pulang begitu dari sana? Ya memang Andi, ini memang masih terlihat ramai di Masjid Istiqlal, tetapi mereka ramai karena baru saja melakukan sholat maghrib. Dan sebagian di antara mereka memang sudah pulang sejak pukul 5:30 saat tadi ataupun sekitar pukul. Saya yang tadinya ramai dengan bus-bus, tapi sekarang sebagian bus sudah pulang, bahkan yang terlihat hanyalah antrian dari masyarakat atau massa yang akan pulang kembali ke daerah ataupun ke rumah mereka masing-masing. Yang jadi permasalahan sekarang Andi ini adalah sebagian banyak yang merasa kehilangan. Dari Solo, dari Lampung, dari Jogja, dari Palembang, dan dari beberapa lainnya, bahkan dari Cirebon. Dan memang sampai saat ini aksi
dilakukan secara damai. Dan mereka tadi melakukan sholat, tidak hanya melakukan sholat Jumat bersama, tapi juga melakukan sholat asar berjamaah, bahkan maghrib. Dan sebagian menyatakan akan tetap menunggu sampai selesai sholat Isya. Selesai itu mereka akan pulang kembali ke daerah dan rumahnya mereka masing-masing. Ya, keramaian memang terlihat keluar masuk di kawasan Masjid Istiqlal ini, Andini. Sebagian masuk untuk sholat dan sebagian lagi keluar karena mereka akan pulang. Dan tidak hanya mereka yang menggunakan bus-bus untuk pulang kembali ke daerahnya, mereka juga menggunakan motor. Bahkan tadi ada beberapa rombongan yang menggunakan motor dari Cirebon, dari Purwokerto, mereka berombongan. Dan mereka malam ini juga akan kembali ke daerah mereka dengan menggunakan motor. Dan sebagian mereka yang hilang juga tadi sempat diumumkan lewat TOA, bahkan tadi dari masjid juga dia sampaikan ada beberapa rombongan yang hilang harap berkumpul di pintu gerbang Masjid Istiqlal, dan sebagian sudah menemukan rombongan, tetapi sebagian lagi masih mencari di mana rombongan tersebut. Dan Andini, memang kemacetan cukup ramai di sini. Yang paling ramai adalah motor-motor dan juga kendaraan pribadi serta bus-bus, dan mereka akan pulang ke daerahnya setelah mereka tiba tadi pagi, bahkan ada yang tiba tadi malam, artinya ada yang sudah 2 hari. Bahkan tadi ada rombongan dari Sumatera Utara yang mereka berangkat sejak 5 hari lalu, dan kemudian mereka sampai kemarin pagi dan sejak tadi malam berada di Masjid Istiqlal. Tetapi sebagian antara mereka sekalian mereka melakukan aksi demo di sini, mereka juga akan mengunjungi keluarga mereka. Dan memang demo kali ini, Andini, cukup menarik. Mereka berdemo secara damai, mereka membawa selebaran Islam itu bersih, Islam itu cinta damai, dan bahkan tadi mereka sempat bekerja sama menyapu halaman Masjid Istiqlal, bahkan sampai ke depan gereja yang ada di depan Masjid Istiqlal ini. Mereka membawa perangkat-perangkat untuk membersihkan seperti tempat sampah, sapu lidi, dan juga mereka membawa plastik-plastik besar. Di antara mereka juga mengatakan bahwa Islam itu bersih, demo harus bersih, dan mereka bahkan memberikan teman-teman mereka untuk mengumpulkan plastik-plastik dan menjaga kebersihan. Dan sampai saat ini memang terlihat beberapa unggukan ataupun beberapa tumpukan plastik-plastik besar yang berisi bekas plastik-plastik bekas minuman dari massa ini. Dan sampai sejauh ini, Andini, yang penting bahwa selama sehari ini aksi massa di kawasan Istiqlal dilakukan secara damai dan juga mereka menjaga kebersihan. Kembali kepada Andini, silakan. Desi, mungkin juga kita ingin tahu bagaimana mood mereka setelah seharian kemarin tadi berdemonstrasi, begitu mungkin juga tadi sudah semangat, begitu setelah selesai ini apakah mereka puas dengan aksi mereka hari ini? Bagaimana? Mungkin bisa diceritakan mood mereka. Ya, Andini, memang ini ada beragam cerita yang mereka ungkapkan. Sebagian di antara mereka berencana akan ke depan istana, mereka melihat istana, tetapi karena terlalu banyaknya orang, mereka hanya sampai depan Gambir, dan mereka pulang kembali ke sini, ke Masjid Istiqlal, dan kemudian mereka sholat asar. Ada juga yang mengatakan bahwa mereka pengen ketemu dengan Bapak Presiden ataupun Bapak Wakil Presiden, tapi mereka bilang tidak mungkin. Akhirnya mereka bilang mereka sebagian hanya yang berangkat ke depan istana ataupun sampai ke depan Gambir ataupun ke depan sampai hanya depan kedutaan besar Amerika, kemudian mereka kembali lagi. Artinya yang tidak seluruhnya yang berada di kawasan Masjid Istiqlal ini bisa sampai ke depan istana. Sebagian mereka hanya menunggu ataupun berjalan sampai depan Gambir karena memang terlalu banyak siang tadi massa yang ada berada di sini. Dan artinya bahwa mereka juga sudah puas dengan datang ke sini dan mereka mencoba untuk bersama-sama dengan kebersamaannya untuk melakukan aksi mereka, tetapi mereka pada intinya tidak ada yang mengatakan yang lainnya, tetapi mereka sudah mengatakan bahwa inilah daripada aksi damai yang mereka lakukan, dan rencananya memang ada sebagian yang tidak akan pulang malam ini karena mereka akan berkunjung kepada keluarga mereka, dan karena masih menunggu rombongan mereka yang terpisah, dan mereka masih menunggu hingga sholat Isya di Masjid Istiqlal ini, ya, Andini. Banyak cerita di sini. Desi, apakah juga kalau dari cerita-cerita demonstran itu apakah ada yang ingin misalnya melanjutkan aksi serupa lagi begitu ke depannya? Seperti apa yang Anda dengar di sana? Andini, rata-rata di antara mereka bahwa mereka belum tahu lagi rencana ke depan. Tadi saya sempat bicara bahwa apakah akan ada lagi kegiatan, mereka bilang tidak ada karena memang sejauh ini belum ada dari koordinator mereka ataupun pimpinan mereka ataupun dari informasi yang mereka terima. Yang ada bahwa pada hari ini mereka sudah sampai ke Masjid Istiqlal bersama-sama menyampaikan inspirasinya mereka ke istana. Sebagian berada di sini dan mereka sama-sama melakukan sholat berjamaah di sini, melakukan
kebersihan sama-sama di sini, bahkan merasa damai. Nah, ada Bapak nih Pak. Ya, Pak, nama Bapak siapa Pak? Hari Asari. Pak Hari Asari. Jadi Ya. Bapak tadi gimana Pak perasaan Bapak hari ini selama sepanjang hari di sini? Ya, sangat puas sekali. Terus terang, Metro TV, apa yang dikhawatirkan oleh Metro TV ternyata tidak terbukti. Sekarang aksi damai. Allahu Akbar. Siapa ya? Nah, mungkin Anda sudah mendengar sendiri bahwa ini tanpa kita berada di sini, kemudian mereka pada datang, dan kita tanyakan bagaimana dengan hari ini. Mereka menyatakan puas dan sudah memang ingin damai untuk datang ke Jakarta ini ataupun ke Masjid Istiqlal. Mungkin karena memang suasana Masjid Istiqlal ini yang membuat kami damai di sini, dan memang demikian ini. Desi Fitriani, terima kasih. Kita tadi sudah dengarkan Mbak Yeni kalau misalnya memang tadi berita ini juga disorot oleh stasiun TV internasional begitu. Kalau Jakarta on high alert begitu. Jadi pesan yang disampaikan ini kalau misalnya yang dilihat visualnya sepanjang hari demonstran begitu banyak begitu. Apakah ini memberikan pesan yang negatif gitu kalau ke dunia luar kalau melihat apa yang terjadi hari ini? Bahwa Indonesia kan bukan sekali ini kita ada demonstrasi besar ya. Dalam sejarah kita ada beberapa kali demonstrasi dan kita selalu bisa melampauinya dengan baik. Dan menurut saya ada dua message lah yang sampai, bahwa mungkin bagi orang yang asing dengan tradisi demokrasi di Indonesia dan bagaimana umat Islam bisa mengelola tradisi demokrasi tersebut dan tradisi toleransi yang ada di Indonesia, mungkin mereka hanya melihat simbol-simbol saja, seolah-olah wah ini apalagi kan Islam di dunia sekarang dipandang sebagai gara-gara ISIS kan, kemudian seolah-olah selalu menggunakan kekerasan. Nah, ada image semacam itu yang sudah terbangun di dunia. Jadi mungkin pihak luar negeri dari internasional akan menyoroti seolah-olah wah ini radikal gitu ya. Buat saya orang-orang yang ikut demo belum tentu radikal. Ya, mungkin ada juga 1-2 kelompok yang menyusup dari kelompok radikal. Kita lihat ada beberapa tokoh yang memang selama ini retorikanya memang cukup radikal. Memang ada juga yang tergabung dalam demonstrasi. Tapi rata-rata orang yang terlibat dalam demonstrasi adalah umat Islam yang biasa-biasa saja, gitu, dengan berbagai macam niatannya untuk datang di demo tersebut. Nah, jadi itu satu. Tapi di sisi lain, pesan yang ditangkap dunia adalah bahwa Indonesia bisa kok menyalurkan aspirasinya dengan damai. Bahwa Islam di Indonesia juga bisa mengikuti koridor demokrasi, mengikuti alur demokrasi. Jadi bisa menyalurkan pendapatnya dengan baik-baik. Nah, kita juga waktu itu pernah berbincang Mbak Yeni soal riset yang pernah dilakukan oleh Wahid Institute soal kebinekaan pada saat itu ya. Ternyata kita juga ada salah satu jawaban di mana memang toleransinya memang sempat agak dipertanyakan atau terkoyak lah paling nggak dari hasil riset itu. Melihat kejadian hari ini, apakah memang menjawab dari hasil survei waktu itu? Karena memang kita intolerant, terkadang bisa dikatakan seperti itu. Memang hasil survei kami, survei nasional yang kami lakukan bersama dengan LSI, itu ada sebuah angka yang cukup mengejutkan ya, yang keluar dari survei itu bahwa 600.000 orang Indonesia pernah melakukan tindakan radikal. Ya, misalnya merusak rumah ibadah orang lain dan lain sebagainya. Lalu ada 11 juta orang yang berpotensi akan melakukan tindakan radikal kalau memungkinkan di masa depan. Tapi ini angka proyeksi masih ya, belum terjadi. Nah, kalau 11 juta itu penduduk Indonesia, penduduk Jawa dan Bali. Penduduk Jakarta dan Bali, itu jumlah yang besar sekali. Itu bad newsnya, kabar jeleknya. Kabar baiknya lebih besar lagi, yaitu apa? Bahwa lebih dari 80% penduduk Indonesia itu percaya pada demokrasi dan Pancasila. Jadi tergantung kita melihat dari mana, sisi mana kita melihatnya, ya. Dan rata-rata masyarakat Indonesia masih sangat toleran. Itu saya percaya itu. Nah, banyak juga orang yang mungkin ada orang yang nggak suka dengan Pak Ahok, misalnya ya, yang terganggu dengan apa yang dikatakannya. Saya sendiri cukup merasa terganggu karena apa? Menurut saya, maaf ya Pak Ahoknya, ini memang mulutnya Pak Ahok memang agak perlu dicuci, gitu ya. Nah. Tetapi ada orang yang menganggap bahwa cara untuk menyalurkan rasa terganggu tersebut tidak perlu dengan ikut demo misalnya. Ada juga yang menganggap oh itu tidak masalah, itu hanya ekspresi. Nah, terutama dalam pilkada sekarang ya, yang namanya isu apapun bisa diolah. Ya, nah, ini konteksnya pilkada, maka sentimen di Indonesia sejarahnya sentimen sara
itu sangat mudah dipakai untuk membangkitkan dan memobilisasi massa. Ini fakta sejarah kita. Mbak Yani melihat penanganan persuasif yang dilakukan oleh aparat, kemudian juga pemerintah dengan berdialog. Bagaimana Mbak Yani melihatnya? Yang upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Itu bagus sekali ya. Jadi pemerintah memang mengutamakan komunikasi dan dialog. Pemerintah mengundang tokoh-tokoh agama. Pemerintah bahkan Presiden Jokowi bertemu dengan Pak Prabowo. Itu kan hal yang luar biasa sekali. Dulunya mereka rival, tapi sekarang disatukan oleh keinginan agar NKRI ini tetap besar dan tidak ada gangguan terhadap negara kesatuan kita. Ini kan luar biasa sekali. Dan saya rasa masyarakat Indonesia bisa mengambil inspirasi yang positif dari sikap tersebut. Oke, kita harus break terlebih dahulu. Breaking news akan kembali sesaat lagi. Anda masih menyaksikan Breaking News Metro TV. Kita akan langsung terhubung dengan Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Pol Boy Rafli Amar. Pak Boy, bagaimana evaluasi demonstrasi hari ini? Apakah ada pelanggaran? Kemudian apa yang sudah diterima laporannya oleh kepolisian? Pak Boy, kita sedang menghubungi Pak Irjen Pol Boy Rafli Amar, Kadif Humas Mabes Polri. Kalau kita lihat tadi sepanjang hari tidak ada insiden, berjalan dengan damai. Apakah juga kepolisian mendapatkan evaluasi yang sama, ataukah memang ada pelanggaran yang ditemukan oleh pihak kepolisian dan juga dijadikan catatan? Kita masih menunggu. Apakah kita akan tersambung ini sebentar lagi dengan Irjen Pol Boy Rafli Amar. Juga tadi kita lihat pendekatan persuasif yang dilakukan oleh kepolisian seperti menurunkan poluan berhijab, kemudian juga ada anggota polisi yang melafalkan Asmaul Husna begitu. Dan kalau tadi Anda lihat juga di gambar sepanjang hari ini banyak dari kepolisian sendiri justru duduk di depan para demonstran begitu, dan mereka tidak melakukan tidak ada perlawanan juga dari pihak demonstran selama tadi aksi damai berlangsung. Kita coba sekali lagi Pak Boy Rafli Amar, apakah Anda mendengar saya Pak Boy? Selamat sore Pak Boy. Oke, kita masih menunggu untuk tersambungnya dengan Pak Boy. Kita lihat Mbak Yani, ini kan sekarang ini menjelang pilkada, begitu kalau kita lihat. Dan kalau tadi Anda sudah menyebut soal ini masih dalam suasana, kalau SARA itu paling gampang orang terpantik begitu. Apa, harus diwaspadaikah ini menjelang pilkada ini dengan isu-isu seperti ini? Betul. Sejarah kita, sejarah negara kita, kalau sudah soal isu SARA, itu gampang menjadi pemantik, jadi persoalan politik, apalagi kalau kemudian ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan politik. Sudah banyak konflik-konflik yang terjadi, yang memakan korban, ribuan jiwa, rumah rusak dan lain sebagainya, gara-gara konflik politik yang dipantik oleh isu SARA. Nah, jangan sampai kali ini berkembang ke arah sana. Tapi saya yakin bahwa masyarakat Indonesia sudah sadar, sudah sangat dewasa dan bisa mengelola perasaan mereka, ketidaksukaan mereka terhadap sesuatu, ketidaksetujuan mereka terhadap sesuatu, dan tetap menyalurkannya melalui koridor hukum dan koridor demokrasi. Nah, pada saat ini yang terjadi pada Pak Ahok, sudah ada koridor hukum yang sedang dijalani, kita support polisi, kita dukung mereka. Pemerintah sudah memberikan komitmen bahwa akan ada proses hukum yang berjalan secara tegas dan secara transparan. Ya sudah, kita tunggu itu saja gitu. Dan saatnya kita introspeksi dan saatnya kita menjaga, mengukuhkan kembali dan mendinginkan suasana. Ya, mengukuhkan kembali persatuan kita, rasa persatuan kita. Karena nggak bisa dipungkiri, kemarin sempat ada ketegangan-ketegangan di tengah masyarakat, isu-isu yang berseliweran dan lain sebagainya. Kita cooling down semua, dan ini kewajiban kita semua untuk melakukan upaya itu. Nah, saya senang Mbak, dari demo tadi, ada misalnya teman-teman non-muslim yang menyumbang minuman, menyumbang macam-macam, nasi bungkus dan lain sebagainya. Itu menunjukkan indah betul kebinekaan di Indonesia. Lalu ada juga demonstran yang menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ini luar biasa sekali. Jadi semangat ini harus kita jaga, bahwa semua disatukan oleh rasa memiliki Indonesia. Jangan sampai demo tadi ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan radikal yang mau mengganggu NKRI. Itu yang diwaspadai. Masih panjang perjalanannya sampai ke Februari begitu, jadi masih ada waktu
rasa sensitif itu bisa terpancing lagi, begitu. Ini ada upaya-upaya yang juga sudah dilakukan. Misalnya kalau misalnya pembicaraan di media sosial kan juga kadang bisa semakin liar, begitu. Sampai ada dari Kemenkominfo juga menyaring situs-situs supaya yang bersifat ini berbau sara, provokatif dan lain-lain. Cukup nggak sih dengan seperti ini nih melihat mediumnya banyak sekali begitu sekarang? Semua masyarakat harus terlibat. Pemerintah melakukan apa yang harus dilakukan, penegak hukum juga melakukan itu. Kalau ada yang melakukan kasus-kasus hate speech misalnya, atau fitnah-fitnah, atau provokasi, apalagi yang bisa mengarah kepada isu sara, membangkitkan isu sara, segera tangkap mereka. Nah, tapi masyarakat juga harus ikut menahan diri, melakukan filterisasi, tidak menerima semua info yang mentah-mentah yang ada tanpa difilter lagi. Nah, dan yang paling utama masyarakat harus mengukuhkan perasaan kebangsaan kita. Kita lihat di banyak negara sekarang sedang konflik semua. Ya, nah jangan sampai kita negara ini jadi ikut konflik. Kita syukuri bahwa semua umat beragama bisa beribadah dengan baik di negara kita. Jangan sampai ini rusak. Ini harus kita jaga semua. Baik, kita mau lihat dulu bagaimana situasi terkini. Sudah ada rekan Gadis Bianca. Gadis Bianca ini saat ini berada di Medan Merdeka Timur. Gadis, bisa diceritakan apa yang Anda saksikan saat ini? Apakah sudah mulai lengang begitu di sana? Situasi memang belum lengang, tapi kami pantau banyak sekali para pengunjuk rasa yang mulai berangsur-angsur kembali pulang ke rumah masing-masing. Namun kepadatan arus lalu lintas justru saat ini sangat terlihat di Jalan Medan Merdeka Timur. Bagaimana para pengunjuk rasa ini membawa kendaraannya, baik itu motor maupun juga mobil. Setelah juga ada bus yang sudah mulai untuk beranjak untuk kembali pulang. Selain itu juga ini antrian kepadatan kendaraan ini berasal dari arah Tugu Tani menuju hingga ke Masjid Istiqlal di Jalan Juanda. Pun kami memantau saat ini masih banyak para demonstran atau para pengunjuk rasa yang beristirahat karena sudah seharian ini mereka berorasi dan menyampaikan aspirasinya. Kami pantau pula tadi mereka sempat melakukan ibadah sholat asar bersama, lalu ibadah sholat maghrib bersama, dan semua berlangsung dengan damai, kondusif. Ini terbukti aksi unjuk rasa pada tanggal 4 November 2016 ini berjalan dengan damai sesuai dengan komitmen yang dibuat oleh semua pihak, baik dari organisasi masyarakat dan juga elemen masyarakat yang sebelumnya sudah menyatakan akan berunjuk rasa besar-besaran di tanggal 4 November ini. Dan dari pemerintah pun, Wakil Presiden Yusuf Kala juga telah berkomitmen bahwa nantinya aspirasi yang disampaikan oleh para pengunjuk rasa ini akan diproses, di mana proses hukum kasus yang menyangkut Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama rencananya akan diselesaikan dalam 2 minggu. Dan selain itu juga memang kami pantau atau juga dari kesimpulan kami memantau sepanjang hari ini aksi unjuk rasa yang berlangsung di kawasan Monas ini ternyata bisa berjalan dengan aman dan damai. Kembali ke Anda di studio. Gadis, kalau Anda lihat bagaimana? Apakah ada pengawalan dari aparat ini dengan para demonstran yang tadi kita lihat di layar itu sudah mulai pecah ya, sudah mulai kembali ke daerah mereka masing-masing. Apakah Anda melihat ada pengawalan? Pengawalan tidak begitu cukup ketat di Jalan Medan Merdeka Timur ini. Sejak siang tadi pun kami pantau tidak begitu banyak pengawalan dari aparat kepolisian maupun juga dari aparat TNI. Memang di sekitaran Jalan Medan Merdeka Timur ini mungkin diperkirakan ini adalah jalan atau hanya jalur alternatif yang akan dilewati dan bukan titik krusial sehingga pengamanan pun tidak terlalu banyak. Dan padahal siang tadi pun juga keadaan sempat memanas karena para demonstran atau para pengunjuk rasa ini tidak bisa lewat akibat dari kendaraan yang kadung terhenti dan tidak bisa bergerak, sehingga juga mobil para demonstran ini sempat berhenti dan para demonstran sempat meneriakan dan sempat memanas karena tidak bisa
melewati Jalan Medan Merdeka Timur. Namun ternyata setelah sekian lama mereka mengambil inisiatif untuk memindahkan mobil bersama-sama, mereka mengangkat, menggeser mobil. Akhirnya mereka pun, para demonstran ini bisa melewati Jalan Merdeka Timur dengan aman, kondusif, dan tidak ada pergesekan sama sekali yang kami pantau di sini. Pada sore hari atau malam hari ini pun kami pantau mereka juga pulang dengan aman, kondusif, dan tidak ada sama sekali suara-suara, teriakan-teriakan, dan semua berjalan dengan lancar. Kembali ke Anda studio. Gadis Bianca, terima kasih. Kita akan terus menginformasikan bagaimana situasi di lapangan dari berbagai titik yang ada di ibu kota. Mbak Yeni, kalau tadi kita lihat ini juga tadi tidak hanya terjadi di Jakarta begitu ya, di kota-kota besar pun terjadi hal yang sama begitu. Nah, kalau Anda lihat ini sebenarnya pure orang ingin benar-benar menyuarakan aspirasinya, pendapatnya gitu, atau yang tadi Anda katakan kekhawatiran ada yang menunggangi begitu aksi ini? Ada macam-macam. Ada yang memang pure, ada yang merasa, ada yang berpikir bahwa atau merasa bahwa terpanggil untuk membela agama yang dianggap telah dinista oleh Pak Basuki Cahayapurnama. Ada juga yang semangatnya seperti itu. Tapi ada juga yang diuntungkan tentu dengan situasi situasi semacam ini. Ada juga yang motifnya politis. Itu ada macam-macam lah ininya, motivasi orang. Kita tidak pernah tahu niatannya seperti apa. Tapi kita bisa mencoba untuk meraba dari secara logika saja. Siapa-siapa saja sih yang akan diuntungkan kalau ada situasi semacam ini. Nah, dari situ kan kemudian kita menghimbau ya. Kalau misalnya niatnya memang pure untuk menyuarakan aspirasi, itu bagus sekali. Dan wajar-wajar saja. Ya, Oke, rupanya masih ada keramaian ini di salah satu titik di Monas. Sudah ada rekan Rifai Pamone. Rifai, bisa Anda ceritakan apa yang terjadi saat ini di sana? Andini, saya ingin menyampaikan usai sholat maghrib tadi ada sejumlah pengunjuk rasa yang kemudian sedianya sudah bergerak meninggalkan panggung utama orasi yang berada di persimpangan antara Istana Merdeka dan juga Silang Monas. Namun masih banyak juga yang bertahan di panggung orasi tersebut. Ada informasi bahwa Panglima TNI dan juga Kapolri sempat keluar menemui pengunjuk rasa melalui panggung utama orasi dan sempat berbicara. Seluruhnya sudah sedikit lebih dinyatakan kondusif dan mereka masih menunggu apa yang menjadi informasi terakhir dari seluruh delegasi mereka. Ada 25 delegasi yang melakukan pertemuan, pembicaraan bersama dengan Wakil Presiden Yusuf Kala. Namun saat ini Andini, di belakang saya meski jarak memang cukup jauh, sekitar 200 hingga 300 meter dari titik pagar Silang Monas ini, kemudian masih ada jarak sekitar 100 meter lagi menuju ke panggung utama orasi. Namun di sini terdengar suasana yang lebih riuh dari sebelumnya. Kami menduga ada sedikit insiden yang kemudian memicu keriuhan ini, namun kami belum bisa mengklarifikasi apa yang terjadi. Masih banyak tim liputan yang memantau di sekitar dan semoga kami bisa mendapatkan gambar lebih jelas nanti dalam informasi selanjutnya. Dalam kondisi seperti ini, seluruh kondusivitas masih dijaga oleh pasukan gabungan, ada TNI dan juga Polri. Sejumlah pengunjuk rasa kemudian yang tadinya bergerak meninggalkan panggung utama orasi, kemudian sedikit mendekat menuju ke panggung utama orasi untuk melihat juga lebih dekat apa yang terjadi dengan rekan-rekan mereka, para pengunjuk rasa. Namun kita tentunya terus berharap bahwa pasukan gabungan, apalagi tadi informasi sudah bisa dikonfirmasi bahwa Panglima TNI dan juga Kapolri sudah menemui para pengunjuk rasa melalui panggung utama orasi. Semoga ini hanya insiden atau letupan kecil saja yang bisa kemudian dijaga kembali stabilitasnya. Andini, dalam pergerakan aksi damai hari ini, pengunjuk rasa memang masih bisa dikatakan cukup tertib, mengikuti sejumlah aturan. Kami dalam perjalanan yang juga tidak menggunakan moda transportasi kendaraan bermotor, tadi sempat berjalan beberapa tim, termasuk kami berjalan menuju ke Istana Merdeka, melihat langsung bahwa para pengunjuk rasa ini saling mengingatkan kepada pengunjuk rasa yang lainnya untuk kemudian bisa lebih tenang pada saat mendengarkan orasi dari para koordinator dan juga tokoh-tokoh yang hadir di sini. Dan sekali lagi, keriuhan ini masih terdengar cukup keras saat ini dan disertai dengan kibaran bendera yang tadi mereka bawa. Ada beberapa spanduk tentunya yang dibawa oleh para pengunjuk rasa sejak pagi hari tadi, Andini.
Dan sekali lagi kami berharap tentunya kami bisa memiliki gambar lebih dekat karena memang posisi kami saat ini tidak bisa selalu mendekat di sana karena kepadatan memang cukup terjadi sehingga tidak ada ruang untuk kemudian bisa menyampaikan lebih dekat. Dan Andini, apa yang sudah disampaikan oleh narasumber di studio juga bahwa harapannya bahwa demokrasi di Indonesia ini bisa tertata dengan baik, bahwa dunia luar juga sudah melihat ada keunikan tersendiri dari demokrasi di Indonesia, bahkan bagaimana Islam menata dirinya. Jadi kita juga berharap tentunya kolaborasi dari dua hal tersebut bisa terus menjaga kondusivitas dari jalannya aksi damai. Andini. Rifai Pamone, kami tunggu laporan terkini dari Anda. Kita harus break terlebih dahulu. Breaking News akan segera kembali. Pilkada. Masih menyaksikan Breaking News, masih bersama Mbak Yeni Wahid, Direktur Wahid Institute. Mbak Yeni, ini seperti tadi kita bahas, masih jauh nih perjalanan untuk pilkada, masih ada waktu untuk ada terjadinya bisa jadi aksi seperti ini lagi, begitu, ataupun apapun bentuk aksinya. Nah, sebenarnya apa yang harus dilakukan orang-orang yang bisa dikatakan mungkin rational votersnya, orang-orang yang lebih berpendidikan, begitu, untuk bisa memberikan apa ya, menanggapi hal-hal seperti ini tuh dengan damai, dengan memberikan pesan positif dan tidak gampang terprovokasi orang-orang yang kebanyakan nantinya. Tapi gini, yang ikut demo itu juga ini loh cross sektor, artinya yang berpendidikan tinggi juga banyak. Yang profesional juga ada. Itu mungkin orang-orang yang terdorong ya, yang tergerak karena merasa memang dianggap ada penistaan agama yang dilakukan oleh Bapak Basuki Cahayapurnama. Jadi ada juga yang seperti itu. Nah, menurut saya apapun latar belakangnya, mau ekonominya atau pendidikannya, pendidikan rendah ataupun tinggi, kita sama-sama punya kewajiban, yaitu apa? Menjaga agar NKRI ini tidak pecah, menjaga agar suasana kebangsaan ini tidak panas, tidak terjadi konflik di tengah-tengah masyarakat. Sekarang dengan pilkada ini kan isunya udah terpecah-pecah selalu, itu kan selalu tiap pilkada menyisakan luka. Nah, sudah jangan ada luka-luka lagi. Kita jaga, yang paling penting semangatnya sama. Nah, makanya saya kan selalu ngingetin, kalau memang pilkada itu sebenarnya gampang. Jangan ini digede-gedein jadi perkara besar ya. Kalau nggak suka nggak usah dicoblos, itu aja. Simple aja, di sana solusinya. Nah, kalau misalnya kemudian tidak suka atau menganggap ada kasus penistaan agama, sudah ada koridor hukumnya juga. Kita hormati proses yang sedang berlangsung. Nah, tetapi di luar koridor hukum, suhu politik juga tetap dijaga. Jangan sampai jadi panas, jadi memanas. Suhu di masyarakat, suhu toleransi. Kita ini semua saudara sebangsa dan setanah air. Pilihan politiknya bisa beda. Jadi tim suksesnya beda-beda dari kubu yang tidak sama. Tapi kita semua disatukan loh oleh keinginan untuk membuat negara ini besar, negara ini tetap bersatu. Haruskah tokoh-tokoh politik melakukan komunikasi politik yang sudah dijalani ini selama seminggu terakhir ini, melihat mengademkan begitu? Untuk menjelang pilkada ini, haruskah komunikasi ini makin dieratkan untuk memperlihatkan kepada publik bahwa kita pun juga tetap bersatu walaupun berbeda-beda pilihan? Iya, tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh publik, tokoh-tokoh ulama, pemimpin agama, semua saling berkoordinasi, semua saling menguatkan dan bertugas ya di wilayahnya masing-masing untuk menenteramkan masyarakat. Nah, khusus untuk umat muslim, saya sendiri ingin mengajak semuanya untuk bertanya, kalau Nabi berada dalam posisi sekarang ini di tengah-tengah kita, apa sih kira-kira yang beliau akan lakukan? Nah, jadi itu yang harus jadi acuan kita. Apakah beliau akan marah-marah? Apakah beliau akan berkata kasar? Apakah beliau akan menghujat? Semua sudah tahu jawabannya. Itu yang harus jadi pedoman kita. Gitu. Sebelum kita berpisah dengan Mbak Yeni, mungkin juga tadi berbicara soal Nabi berada di tengah-tengah kita. Kalau almarhum Gus Dur berada di tengah-tengah kita saat ini, apa kira-kira tanggapan dia melihat demo, melihat kasus yang terjadi kepada Pak Ahok? Apa kira-kira tanggapan dia? Ya, kalau nggak suka sama Ahok ya jangan dipilih nanti. Dan kalau mau demo ya demo aja, tapi demo yang tenang, setelah itu pulang ke rumah masing-masing. Nah, gitu aja kok repot, nggak usah dibikin repot lah. Terima kasih banyak Mbak Yeni Wahid, Direktur Wahid Institute. Breaking News akan kembali berlanjut bersama rekan saya, Ade Mulya, setelah jeda pariwara berikut ini.
Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Breaking News Metro TV, Aksi Damai 4 November, dan kita akan lanjutkan perbincangan mengenai Aksi Damai 4 November. Sudah hadir di studio Metro TV Bapak Abdillah Toha, beliau adalah pemerhati sosial politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Abdillah. Dan di ujung telepon sudah bergabung bersama kami Solahuddin Wahid dari Jombang melalui saluran telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Gus Solah. Ya, kita akan mencoba menghubungi Gus Solah kembali. Kita langsung saja berbincang-bincang bersama Pak Abdillah Toha. Pak Abdillah, kalau Anda lihat ini kan sebetulnya di sosial media begitu keras begitu ya menjelang aksi damai hari ini. Tapi secara keseluruhan berjalan secara damai. Tapi untuk perspektif Anda melihatnya seperti apa, Pak, ulasannya? Ya, saya kira pertama-tama kita harus ucapkan syukur, alhamdulillah, ini demonstrasi sudah selesai dan secara umum saya kira damai, tenang, tidak ada kerusakan-kerusakan yang kita dengar atau dilaporkan ke kita. Pemerintah juga merespon, ya. Jadi saya pikir bahwa setelah ini harusnya kita menjaga, tetap mempertahankan ketenangan di negeri ini, karena agenda-agenda pemerintah ini banyak sekali, banyak masalah di negeri ini yang masih belum dikerjakan. Jadi kalau ini bisa dipertahankan, tidak ada rame-rame lagi, tidak ada ribut-ribut lagi, ya baik sekali saya kira. Sudah tersalurkan kan aspirasi mereka ya. Kalau kita bicara soal Islam, Islam itu kan rahmatan lil alamin. Ini sangat-sangat kita percaya semuanya. Tapi kemudian Islam sebagai rahmatan lil alamin itu juga hidup berdampingan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Lalu kemudian juga ada sistem politik di Indonesia dan juga ada hukum dan keamanan. Lalu kemudian kalau Anda melihat hari ini, seperti apa sebetulnya kemudian penyelesaiannya yang ideal seperti apa secara Islami dengan katakanlah konsep rahmatan lil alamin itu? Ya, jadi begini, kalau boleh saya katakan begini ya, bahwa demonstrasi kemarin ini kan dipicu oleh statement dari Pak Basuki, Cahayapurnama, yang terkenal dengan peristiwa, kalau boleh saya sebut saja ini peristiwa Al-Maidah. Ya. Tetapi ada banyak orang yang bertanya-tanya, ya, apa benar ini dipicu oleh peristiwa Al-Maidah? Karena begini, karena sebelum peristiwa ini juga beberapa pimpinan daripada kelompok-kelompok yang berdemo ini sudah menginginkan Ahok dijatuhkan, dicopot. Itu sudah ada bukti berkali-kali. Yang kedua begini, ada kekhawatiran bahwa yang diminta oleh para pendemo ini adalah agar diproses secara hukum. Nah, apa benar itu? Apa itu yang diminta? Tapi Anda melihatnya seperti apa? Bukan saya saja melihat, ini saya berbicara atas nama banyak pihak yang melihat, yang memperhatikan itu. Apa benar yang diminta proses hukum atau yang diminta adalah agar Ahok dihukum? Nah, kalau yang diminta yang kedua ini, maka akan menjadi masalah yang tidak akan ada habisnya. Karena seharusnya kelompok-kelompok yang menuntut Ahok di proses hukum ini, karena hak mereka sudah dipenuhi, maka sekarang mereka menyerahkan ini kepada pihak-pihak yang berwenang untuk memproses. Ya. Yang saya khawatir, kalau memang yang diminta itu bukan pemprosesan, tetapi agar Ahok dihukum, ya, itu merupakan tekanan. Pertama, tekanan yang besar kepada aparat pemerintah, aparat kepolisian. Yang kedua, dan kalau nanti ini dibawa sampai ke pengadilan, masih akan ada terus tekanan-tekanan, demo ketika diadili. Ini yang saya mengkhawatirkan. Saya khawatir ya. Baik, kita sudah tersambung bersama kami Gus Solah langsung dari Jombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus Solah. Waalaikumsalam. Ya, Gus Solah, Anda melihat dengan perspektif Anda tentunya bagaimana jalannya atau mungkin fenomena demo damai hari ini seperti apa Anda melihatnya? Ya, saya lihat di televisi itu, saya pikir berjalan tertib ya. Jumlahnya banyak. Sebagian juga ada dari luar kota, menunjukkan bahwa memang masyarakat Islam merasa tersinggung lah dengan ucapan saudara Ahok, dan mereka menyampaikan aspirasi mereka. Ya, itu saya pikir ya memang perlu disampaikan dan berjalan dengan tertib, bagus sekali. Baik. Itu ya, secara, ya.
Baik, itu secara fisik yang kemudian dilihat. Lalu kemudian kalau kita bicara konteks Gus Solah, kita kan sedang bicara bahwa Islam ini rahmatan lil alamin. Namun kemudian juga kita bicara soal Bhinneka Tunggal Ika yang memang juga suatu harga mati. Lalu kemudian juga ada sistem politik yang di situ, lalu bercampur juga dengan masalah hukum dan juga keamanan di sini. Anda untuk kemudian bisakah ini secara Islami diselesaikan dengan cara damai, dengan cara misalnya dengan kegotong royongan, lalu kemudian juga duduk bersama secara komunikasi politik? Anda melihatnya seperti apa nih, Gus Solah? Saya kalau sudah tahap sekarang rasanya sulit ya. Kenapa? Sebetulnya kalau pada tahap awal Saudara Ahok langsung terbuka minta maaf secara resmi, syukur-syukur ketemu dengan Majelis Ulama, dengan pihak yang demo, ada yang jadi perantara mungkin bisa. Sekarang ini kan sudah dimulai proses hukum ya. Proses hukum dimulai dan kita nggak tahu. Karena kita tahu sekarang ini kan ada dua pendapat mengenai perkataan itu apakah menista atau tidak menista agama ya kan. Padahal kalau secara jumlah pasti bilang itu menistai. Tapi hukum kan tidak bicara jumlah ya kan. Hukum bicara kualitas gitu. Nah seandainya pun itu menista, masih ada pertanyaan, apakah itu sengaja atau tidak sengaja? Nah, itu masalah lain. Sudahlah, itu wilayahnya polisi. Itu wilayah proses hukum begitu Gus Solah ya. Gus Solah, mohon ditahan sebentar karena kita akan mengupdate informasi langsung dari kawasan Monas, Jakarta. Sudah ada rekan Rifai Pamone di sana. Rifai, bagaimanakah kemudian kondisi saat ini di sana? Rifai? Ya, Rifai silakan laporan Adi Anda. Mulya, saat ini saya masih berada di Silang Monas, dekat sekali dengan tempat orasi utama dari para pengunjuk rasa dalam aksi damai 4 November. Dan seperti yang sudah kami sampaikan di laporan sebelumnya bahwa sempat terjadi keriuhan dan tim liputan kemudian mendekat ke beberapa titik di depan Istana Negara untuk melihat langsung apa yang terjadi. Kami tadi sempat mendapatkan gambaran atau visual bahwa di sekitar titik orasi tersebut sempat ada insiden kecil. Sejumlah pengunjuk rasa kemudian berteriak karena merasa tidak puas dengan beberapa keputusan yang sempat disampaikan oleh koordinator aksi. Namun keputusan tersebut sudah diklarifikasi kembali dan beberapa pengunjuk rasa yang tadinya sempat meninggalkan panggung utama orasi kemudian kembali berada di sekitar panggung orasi utama dan mereka melantunkan sholawat. Ini bisa dijadikan sebuah sinyal yang cukup positif atau cukup baik karena keriuhan ini memang sudah tidak terdengar lagi, terbukti. Dan saya tadi sempat mendekat ke arah pagar di areal Silang Monas ini kemudian untuk mendengar lebih dekat di beberapa titik orasi lainnya, tidak langsung di orasi utama, namun di titik orasi ini memang ada beberapa orator yang kemudian memancing emosi sejumlah pengunjuk rasa dan akhirnya bisa langsung dinetralisir sekali lagi karena memang bisa dikatakan kondusivitas yang berada di lokasi ini cukup baik antar koordinator aksi. Dan ada pernyataan dari Kapolda Metro Jaya pada saat kami temui tadi untuk melihat langsung bagaimana suasana di dekat panggung orasi utama. Berikut pernyataan selengkapnya. Sampaikan bahwa di diskusi kesimpulannya proses hukum akan dilakukan pada saudara Ahok. Jadi intinya itu sebetulnya di dalam komitmen dulu apabila permintaan sudah disampaikan ke negara itu ke presiden, ini diterimanya oleh Wapres, tadinya oleh Menko Polhukam, itu akan bubar ya. Tapi tadi dimintakan saya sampaikan juga ke perwakilan untuk bisa bubar setelah ini. Itu aja ya. Pertanyaan? Nah Bapak, kita tungguin. Kita sama-sama tidur di sini. Ya. Iya. Kita kalau mau nginep kita malam kita nginep sini. Kita temenin ya. Ya. Kembali memutarkan situasi beberapa menit yang lalu pada saat keriuhan sempat terjadi dan inilah gambarannya karena ada sejumlah pengunjuk rasa yang kemudian tidak merasa puas dengan apa yang disampaikan di panggung utama orasi terkait dengan pertemuan antar delegasi.
pasukan gabungan Polri dan juga TNI yang bertugas di sekitaran Jalan Merdeka Barat dan juga Merdeka Selatan hingga ke depan Istana Merdeka dan Silang Monas ini terus bersiaga. Setiap ada terjadi sebuah insiden, kemudian mereka siap siaga mendekat ke arah para pengunjuk rasa untuk mengidentifikasi apa yang terjadi. Dan ini terbukti cukup ampuh, di mana pendekatan persuasif, kemudian juga kesiapsiagaan dari petugas gabungan Polri dan TNI ini terbukti. Hanya beberapa menit saja keriuhan sempat terjadi di beberapa titik orasi. Kemudian kepadatan sudah bisa dinetralisir, di mana mikrofon bisa kemudian diambil oleh koordinator aksi yang kemudian benar-benar bisa menenangkan seluruh kondusivitas ini. Dan itu juga akibat dari komunikasi persuasif yang terus dijalankan seperti yang sudah juga tentunya dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Tadi sudah disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi M. Iriawan. Saat ini orasi masih terus berlangsung dan ini tentunya terjadi di panggung utama orasi di salah satu tempat yang cukup tinggi, di mobil taktis yang sudah disiapkan oleh pengunjuk rasa dan juga tentunya diberikan fasilitasnya oleh beberapa pasukan gabungan TNI dan Polri untuk kemudian digunakan. Tadi ada beberapa informasi disampaikan bahwa dari delegasi yang sudah menemui Yusuf Kala, Wakil Presiden Republik Indonesia, bahwa ada kepastian dari upaya proses hukum terkait dengan kasus yang kemudian menyeret keberadaan dari Basuki Cahayapurnama, Wakil Presiden Republik Indonesia bersama sejumlah petinggi lainnya, termasuk dari Kapolri, menyatakan ketegasan bahwa ini akan menjadi prioritas dalam proses hukum ke depannya dalam 2 minggu ke depan. Dan untuk seluruh kondisi dari para pengunjuk rasa yang tetap bertahan di lokasi ini, di Silang Monas dan juga di Istana Negara AD, nantinya memang unjuk rasa masih diperbolehkan untuk dilanjutkan, namun pendekatan komunikasi persuasif antara Kapolri kemudian juga Panglima dengan para koordinator aksi ini akan terus dilakukan untuk kemudian memberikan sebuah kepastian dan juga pengarahan, pemahaman kepada seluruh pengunjuk rasa agar bisa kembali tertib dan secara berangsur-angsur menyudahi aksi damai hari ini dan menerima seluruh hasil dari pertemuan atau pembicaraan yang sudah dilakukan oleh 25 delegasi sambil menunggu kepastian dan juga eksekusinya hingga 2 minggu ke depan. Dan harapannya tentunya ini seluruhnya bisa dilakukan hingga saat ini. Baik, terima kasih Rifai. Nanti kami akan update kembali informasi dari Anda. Ini ada informasi mengenai Kadif Humas Polri, Irjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan Wakil Presiden Yusuf Kala dan perwakilan demonstran sepakat melanjutkan proses hukum terhadap Gubernur DKI nonaktif Basuki Cahayapurnama. Polri meminta para demonstran segera pulang ke rumah masing-masing. Yang disepakati adalah proses hukum ya. Proses hukum yang dipercepat. Jadi intinya adalah proses hukum dalam berkaitan dugaan adanya penistaan agama dengan terlapor Pak Ahok ini bisa diproses secepatnya. Jadi itu saja dulu yang bisa kita sampaikan. Ya ini beliau tadi sudah keluar, mudah-mudahan beliau bisa menjelaskan kepada publik, kepada masyarakat, dan masyarakat tentu dengan batasan waktu yang sudah lewat diharapkan bisa kembali dengan tertib ke tempat rumah masing-masing. Ya, ini adalah sebuah jaminan bahwa proses hukum adalah sebuah keniscayaan, Pak Abdillah. Artinya proses hukum tetap berjalan begitu ya, dan memang dipercepat. Kalau kita lihat kan ada beberapa elemen dalam kasus ini, ada agama, politik, hukum, dan juga keamanan. Nah, kalau kita bicara agama dalam Islam kan orang ketika sudah minta maaf masih bisa dimaafkan begitu ya. Nah, secara politik kita punya budaya gotong royong, kita punya budaya ewu pakewu. Apakah kemudian kalau dari sudut pandang politik agama hal ini bisa diselesaikan? Kalau tadi kata Gus Solah ini sudah terlanjur, apakah menurut Anda masih bisa sebetulnya diselesaikan secara kepala dingin, duduk bersama, tokoh sentral, dalam hal ini mungkin katakanlah Ahok dan juga tokoh-tokoh yang memang saat ini turun ke jalan, duduk bersama? Apakah masih bisa kemungkinan untuk selesai? Bukan hanya masih bisa, saya kira harus diusahakan. Itu seperti dikatakan oleh Gus Solah tadi, harusnya dicarikan jalan di luar proses hukum lebih dahulu. Yaitu diadakan pertemuan-pertemuan. Sejauh ini kan saya tidak tahu, MUI tidak pernah memanggil Pak Basuki ya. Mungkin bisa dicoba dipanggil, dicarikan jalan. Belum terlambat kah? Mudah-mudahan belum terlambat. Saya tidak tahu, saya tidak bisa mengatakan itu. Dalam Islam,
Jangankan masalah politik seperti ini ya. Ketika Islam itu, dalam Islam kekerasan itu hanya boleh dilakukan ketika ada musuh yang menyerang lebih dahulu. Dan itu pun sebelum melakukan kekerasan terus diupayakan mencari titik-titik persamaan perdamaian. Kalau semua sudah jalan buntu dan musuh menyerang lebih dahulu, baru kekerasan bisa dilakukan. Dan itu contoh-contoh di dalam zaman Nabi seperti itu. Nah, dalam kasus yang begitu keras itu masih diupayakan untuk mencari jalan jangan sampai terjadi. Apalagi kasus-kasus begini harusnya ada ya, harusnya dicarikan jalan. Dan mungkin untuk bisa diselesaikan. Karena kalau kita lihat kompromi politik, kompromi secara agama masih bisa. Mungkin atau tidak itu tergantung itikat kita. Saya agak khawatir kalau sudah ada unsur-unsur politik dan sebagainya ya, itu perlu seorang negarawan untuk ikut campur dalam hal ini yang bisa membantu untuk menyelesaikan masalah ini. Ya. Baik, kita ke Gus Solah. Gus Solah masih bersama kami. Selamat malam, Gus Solah. Iya, Gus Solah, tadi Pak Abdillah mengatakan bahwa kalau udah bicara soal politik, butuh seorang negarawan yang bisa kemudian menyelesaikan masalah ini. Menurut Anda solusi seperti apa yang bisa dicarikan begitu? Kalau kita lihat secara proses hukum tetap berjalan begitu. Meskipun memang ketika tadi saya meminjam istilah dari Pak Abdillah, sebetulnya ada upaya untuk kemudian bukan proses hukum, tapi ingin ada yang dihukum begitu. Bagaimana, Gus Solah? Saya tidak begitu memahami tadi apa yang disampaikan oleh Pak Abdillah Toha ya. Tapi apapun juga memang harus dicari jalan keluar ya. Ini memang rumit sekali gitu. Tapi saya bersyukur demo ini bagus sekali ya. Dan kita berterima kasih, apresiasi kepada pihak Polri, kepada pihak TNI dan juga kepada pimpinan demo ini yang menunjukkan kepada pihak luar kita begitu, orang-orang begitu semangatnya, begitu tapi bisa mengendalikan diri. Itu sudah modal yang besar menurut saya. Saya sepakat bahwa memang kalau bisa dilakukan upaya-upaya yang lebih intensif dalam waktu dekat ini, bagaimana mencari jalan keluarnya. Gitu. Upaya apa menurut Anda yang paling ideal, Gus Solah? Ya tentunya islah lah ya. Itu kalau menurut saya itu. Nah, bentuk islahnya seperti apa, itu yang harus kita bicarakan. Oke. Baik, islah adalah salah satu upaya yang kemudian disolusikan atau diupayakan atau direkomendasikan dari Gus Solah. Terima kasih Gus Solah telah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada islah solusinya, apakah itu yang paling ideal menurut Anda? Ya itu saya kira itu tadi yang sama saja lah. Istilahnya islah atau damai atau kita kembali rukun kembali ya. Itu kalau bisa diusahakan jalan paling baik. Saya itu khawatir begini Pak ya. Sekarang diproses oleh polisi. Kemudian ada dua pilihan kan, masih dalam tahap penyidikan ya. Diteruskan atau polisi memutuskan tidak diteruskan. Atau tidak diteruskan. Tidak diteruskan. Apa kira-kira yang akan terjadi? Kalau polisi memutuskan tidak cukup bukti, ya, untuk menjadikan Pak Basuki, apa kira-kira yang akan terjadi? Yang seperti ini terjadi lagi? Itu pertama. Kedua, ya, taruhlah kemudian Pak Basuki menjadi tersangka. Kemudian kemana? Prosesnya ke pengadilan kan? Panjang kan itu Pak? Nah, ketika proses itu berjalan, apakah kira-kira ketenangan itu akan terjadi? Saya khawatir tekanan-tekanan itu tidak akan berhenti. Ya, mudah-mudahan saya keliru lah. Mudah-mudahan saya salah ya. Jadi memang solusi yang terbaik kalau bisa itu diselesaikan di luar pengadilan, di luar hukum menurut saya. Dan saya melihat bukan tidak mungkin karena Pak Basuki sendiri sudah sadar bahwa dia ternyata ceplos-ceplosnya ini tidak terkendali dan dia sudah meminta maaf ya. Dia tidak punya maksud untuk menyinggung. Jadi sudah ada kemauan dari pihak Basuki, sekarang tinggal dari pihak. Nah di sini saya lihat ada peranan Majelis Ulama Indonesia. Dalam hal? Nah, kalau mau ya, kalau mau melakukan islah, Majelis Ulama mestinya sebagai pelopornya begitu. Ya, baik, pelopor. nanti lebih detailnya kita akan berbincangkan atau kita sambung lagi setelah jeda yang satu ini. Pak Abdillah dan pemirsa tetaplah bersama kami. Breaking News Metro TV akan segera kembali. Kembali bersama kami di Breaking News Metro TV, aksi damai 4 November 2016. Kita langsung
atau menghubungi rekan Zaki Arfan yang sudah berada di depan Istana Merdeka untuk melaporkan kondisi terkini. Silakan Zaki, laporan Anda. Ya, Ade, hingga malam hari ini aksi unjuk rasa masih terus berlangsung di kawasan Monas dan sekitarnya, dan juga tadi saat ini mereka suasananya juga sudah cukup kondusif, tetapi sebelumnya tadi juga sempat sedikit memanas. Dan juga tadi karena kondisi yang memanas ini juga akhirnya membuat polisi bergerak dan dapat menangkap satu orang provokator terkait dengan memanasnya suasana unjuk rasa yang terjadi pada malam hari ini. Dan juga selain itu dari pihak kepolisian ini juga tadi ada satu korban dari polisi. Ketika suasana memanas memang sempat terjadi aksi saling lempar begitu, atau aksi melempar dari pengunjuk rasa, sehingga ada satu orang polisi yang juga mengalami luka di bagian kepala. Dan juga saat ini provokator tersebut telah ditangkap dan sedang dibawa oleh petugas kepolisian. Mohon perhatian, mohon perhatian. Mohon perhatian. Tolong saudara-saudara agar tetap menjaga ketertiban. Tolong saudara-saudara segera untuk bisa mengendalikan diri. Mohon bantuannya untuk Bapak yang tugas dari Kepala KPI untuk bisa mengendalikan diri dan menahan diri. Mohon saudara-saudara dari HMI. Iya, walaupun memang tadi sempat suasana memanas dan juga ada aksi melempar begitu, tetapi juga dari pihak kepolisian tidak kembali atau dapat menahan dan juga tidak membalas terkait dengan pelemparan ini. Dan saat ini juga kondisi sudah kembali kondusif, pengunjuk rasa kembali berorasi dan menyuarakan aspirasi mereka pada malam hari ini dengan kondisi yang cukup bisa dikatakan tidak terlalu lagi tinggi begitu. Dan juga hingga saat ini masih dilakukan negosiasi antara Kapolri, Kapolda, kemudian juga adanya dan juga ada Panglima TNI yang masih bernegosiasi dengan para pengunjuk rasa, di mana baik pemirsa, saat ini kami mendengar suara seperti letupan atau ledakan. Kami belum bisa mengonfirmasi suara apakah ini, tetapi kalau kami lihat ini akhirnya juga memicu keramaian. Informasi yang kami dapatkan akhirnya dari pihak keamanan melemparkan gas air mata ke arah pengunjuk rasa. Terdengar beberapa kali kalau kita dengarkan saat ini, terdengar suara dari ledakan atau tembakan gas air mata. Dan ini kembali juga membuat suasana sedikit memanas di area Monas dan sekitarnya. Ya, tentunya kami juga sedang memantau apa yang terjadi. Yang kami dapat pantau dari jarak yang sekitar 200 meter dari sini memang terdengar adanya letupan gas air mata atau tembakan gas air mata. Sebelumnya memang dari pihak Kapolri, kemudian Kapolda, juga Panglima TNI sedang bernegosiasi langsung di tengah pengunjuk rasa. Saat itu mereka mengatakan bahwa terkait dengan kasus Ahok sendiri, memang nantinya juga ini proses hukum akan dijalankan, proses hukum sedang berlangsung, dan juga untuk pengunjuk rasa sendiri memang mereka meminta untuk mereka segera membubarkan diri, tetapi tidak dipaksakan. Jika mereka masih ingin bertahan, maka mereka akan menunggu sampai kapan massa akan bertahan.
Baik, kami akan coba memantau apa yang terjadi di areal dari Monas tersebut, tepat di Jalan Medan Merdeka Barat ini. Apa yang terjadi di sana kami akan kembali pemirsa dengan informasi selengkapnya. Untuk sementara ini saya akan kembalikan dulu ke Ade. Silakan Ade. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Zaki Arfan melaporkan langsung dari kawasan Medan Merdeka Barat. Kita berharap tidak terjadi hal yang memang tidak kita inginkan. Kita langsung akan mengupdate juga informasi dari kawasan Jalan Medan Merdeka Timur. Sudah ada rekan Gadis Bianca di sana. Gadis, silakan laporan Anda. Bagaimanakah kemudian, apakah para aksi atau para pengunjuk rasa aksi damai ini sudah mulai pulang ke rumahnya sesuai dengan arahan dari pihak kepolisian, Gadis? Ada seharusnya memang tadi pun kami melaporkan bahwa banyak sekali aksi atau pengunjuk rasa yang tadi melakukan aksi unjuk rasa ini sudah pulang, namun tepat sekitar pukul 19:15 waktu Indonesia Barat, tadi kami memantau ada segerombolan massa yang mengarah ke Jalan Medan Merdeka Timur dari arah Jalan Merdeka Barat dengan membawa kayu, tongkat dan segala dan beberapa alat lain. Gerombolan massa tersebut kemudian masuk ke stasiun Gambir. Kami mengetahui memang ada kericuhan yang terjadi di depan Istana Negara, maksud kami di Jalan Merdeka Utara. Lalu kemudian massa yang telah melakukan yang ricuh tersebut kemudian bergerak ke Jalan Medan Merdeka Timur ini. Namun saat ini kondisi atau situasi di Jalan Medan Merdeka Timur, kami dapat gambarkan sudah kembali kondusif. Sebagian besar ini gerombolan yang tadi masuk ke stasiun Gambir untuk berkumpul, ini sudah kembali menyebar dan tidak ada lagi gerombolan-gerombolan yang tadi kami pantau sempat membawa kayu dan tongkat. Kita harapkan bahwa unjuk rasa ini tetap berjalan aman dan damai hingga malam hari nanti. Dan memang di Jalan Medan Merdeka Timur ini pun sejumlah petugas sudah mulai membersihkan jalanan yang sebelumnya terdapat banyak sampah. Tidak hanya dari petugas, kami memantau di sini sejumlah pengunjuk rasa juga turut membantu membersihkan Jalan Medan Merdeka Timur yang terisi oleh banyak sampah. Sebagiannya kita lihat dari depan stasiun Gambir. Itu banyak sekali pengunjuk rasa yang keluar. Dan mereka ini rencananya seharusnya pulang ke rumah masing-masing dan menyelesaikan aksi unjuk rasa hari ini 4 November 2016 dengan aman dan damai. Tadi pun saat aksi unjuk rasa mulai ricuh di Jalan Medan Merdeka Utara atau di depan kawasan Istana Negara, kami pantau ada sejumlah ambulans yang melintasi Jalan Medan Merdeka Timur untuk bersiaga apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, apalagi juga kericuhan cukup lama terjadi di depan kawasan Istana Negara, kemudian massa ini mengarah ke Jalan Medan Merdeka Timur. Untuk sementara demikian, kembali ke Anda di studio. Gadis Bianca, terima kasih atas laporan Anda dan kami baru saja mendapatkan informasi bahwa sejumlah aksi atau sejumlah pengunjuk rasa dipukul mundur oleh aparat keamanan di dekat Istana Merdeka. Dan kita langsung terhubung dengan rekan Stella Nau yang akan bergabung melalui saluran telepon. Silakan Stella. Ya Wahyu, di sini sudah terlihat bahwa sisa dari ratusan peserta aksi damai 4 November sudah dipukul mundur oleh aparat keamanan karena memang ini waktu sudah lewat dari sesuai perjanjian bahwa jam 6 sore memang proses aksi damai ini harus sudah selesai. Namun memang tadi setelah mereka melaksanakan sholat isya, tampaknya tadi ada gambaran dari para peserta aksi damai yang memaksa masuk ke areal istana. Itu kemudian mengapa aparat keamanan kemudian memilih untuk melakukan pengamanan yang lebih ketat dengan menyemprotkan gas air mata dan juga air. Di sini pengamanan begitu ketat dilakukan
oleh aparat keamanan. Yang bisa saya sampaikan bahwa di depan mata saya ini, tepatnya di Jalan Medan Merdeka Utara, di belakang Istana Merdeka dan juga Istana Negara yang biasa ditempati oleh Presiden Joko Widodo, massa masih berkumpul dan aparat keamanan terus mengupayakan agar para peserta aksi damai 2014 ini bisa bubar dan kembali ke tempat masing-masing. Wahyu. Baik, terima kasih Stelano melaporkan langsung dari kawasan Istana Merdeka. Kita kembali ke Pak Abdillah. Pak Abdillah, kalau kita lihat ini masih tujuan utama adalah untuk mendesak dilakukan proses hukum, tapi sudah dijanjikan akan dilakukan sesegera mungkin, dipercepat, lalu sekarang diminta untuk pulang, tapi ada yang masih bertahan. Kira-kira celah apa yang dimanfaatkan oleh para pengunjuk rasa kali ini? Saya kira ada beberapa kemungkinan, paling tidak ada 3 kemungkinan. Pertama, apa yang disepakati antara pimpinan para pendemo dengan pemerintah itu mungkin komunikasinya tidak sampai kepada semua. Bisa jadi ya, itu kemungkinan pertama. Ya. Kemungkinan kedua adalah ada pengganggu-pengganggu, penyusup-penyusup. Memang tidak mudah ya mengendalikan ribuan atau puluhan ribu massa semacam seperti itu ya, dan membubarkannya ya. Jadi ada kemungkinan juga ada orang-orang yang memang punya niat. Saya kira sebagian besar itu niatnya adalah untuk mendemo masalah penistaan agama, tapi bisa saja kemasukan. Ya, yang ketiga, kemungkinan ketiga memang komunikasi itu sudah sampai, tetapi mereka tidak puas, sebab yang mereka minta itu ditangkap kira-kira gitulah. Dalam dalam benak mereka itu sebagian besar dari pendemo ini bukan berpikir mengenai diproses, tapi ditangkap, bahkan ditangkap dan dihukum dan begitu dihukum, ya. bahkan ada ancaman-ancaman yang nggak masuk di akal, kan kita lihat di TV. Baik, Pak Abdillah sudah bergabung sama kami juga Pak Prof. Azumardi Azra lewat saluran telepon di Breaking News kali ini. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Azumardi Azra bergabung bersama kami dari Jakarta Pusat. Pak, tadi kemudian ada satu wacana yang kemudian mengemuka dari Gusola dan juga dari Pak Abdillah Toha bahwa sebetulnya masalah ini masih bisa diselesaikan dengan cara islah. Anda setuju, Pak? Saya setuju ya. Saya setuju, dan saya kira ini kan 3 pihak nih yang terlibat ya. Yang pertama ya para pendemo ini dengan para pemimpinnya yang tadi menolak untuk diterima oleh Menko Polhukam, akhirnya ketemu dengan Wapres. Itu satu pihak. Pihak yang kedua adalah pemerintah. Ya kan, pemerintah. Pihak yang ketiga adalah Ahok ya dengan para pendukungnya. Jadi saya kira ini bisa dilakukan lah islah, itu bisa. Asal ada kemauan baik dari masing-masing pihak, jangan memaksakan pendapatnya sendiri gitu. Pendapat sendiri dipaksakan. Nah, itu yang berbahaya. Syaratnya adalah kemauan, tapi kalau Anda baca apakah ada kemauan tersebut, Pak? Saya kira ada kemauan ya. Saya lihat dari pimpinan pendemo itu yang tadi berdialog dengan Pak Wiranto, dan kemudian juga saya lihat berdampingan dengan Wapres Yusuf Kala. Saya kira orang-orang itu masih bisa diajak dialog ya. Dalam hal ini misalnya seperti Bahtiar Nasir misalnya. Yang ke depan itu kan Bahtiar Nasir, saya lihat. Kemudian ada Muhammad Zaitun, itu tokoh-tokoh utamanya. Yang saya lihat tidak ada itu adalah Rizik Syihab, saya nggak lihat ya. Jadi saya kira ini masih terbuka sekali upaya rekonsiliasi itu, apalagi kalau misalnya yang ke depan itu adalah Wapres Yusuf Kala, karena Pak JK ini punya track record yang bisa mendamaikan, ya kan? Orang kasus seperti Aceh aja bisa diselesaikan kok. Apalagi yang demo-demo hari ini, saya kira bukan urusan yang berat itu bagi Pak JK. Prof, Anda mengatakan bahwa ada 3 stakeholder di sini yang akan mungkin dilakukan islah, begitu ada pendemo dan pemimpin-pemimpinnya, lalu ada pemerintah dan juga ada dari pihak Ahok. Kalau Pak JK kan bagian dari pemerintah, kira-kira pihak yang mendamaikan dalam proses islah ini idealnya siapa? Oh, saya kira harus pemerintah, ya terutama khususnya Pak JK, ya kan. Kalau ormas-ormas Islam yang tidak ikut demo pada hari ini, NU, Muhammadiyah, itu posisinya kagok gitu ya.
kagok mereka itu. Jadi agak susah. Jadi yang paling bisa diterima itu saya kira Wapres. Karena Wapres itu punya yang disebut dengan Islamic Credential. Kredensialnya itu dia Ketua Dewan Masjid Indonesia, dia adalah penasehat pembina NU, dia juga adalah Wapres. Jadi saya kira lengkap lah itu kredensialnya, embel-embelnya, posisinya, track recordnya dalam mendamaikan. Saya kira Pak JK berada dalam posisi yang sangat baik untuk mengislahkan itu. Baik, ada satu pertanyaan lagi, Prof. Kalau misalnya kita menjadikan ada islah, artinya ada satu kompensasi, ada satu bergaining. Kira-kira kompensasinya apa, Pak? Ya saya kira kompensasinya, kalau saya nggak tahu, yang jelas kompensasinya itu adalah Indonesia yang aman, Indonesia yang tertib, Indonesia yang rukun, Indonesia yang stabil, Indonesia yang bisa membangun ekonominya, itu kompensasinya. Jadi kompensasinya itu tidak ternilai, jangan kompensasinya itu dalam bentuk uang, dalam bentuk posisi. Saya kira nggak ada itu. Baik, Pak Jumardi Azra, tahan dulu, nanti kita akan mungkin sambung lagi untuk berbincang-bincang mengenai masalah ini. Kita langsung terhubung dengan rekan Rifai Pamone kembali melalui saluran telepon. Silakan Rifai, update informasi terkini. Rifai. Yang masih bertahan sejak pukul 18 waktu Indonesia Barat tadi, dan sempat kami laporkan bahwa ada terjadi keriuhan, lalu keriuhan ini sudah mulai mereda, kondusif, mereka sempat bersalawat, namun baru saja sekitar 5 menit yang lalu pada saat kami mendekat ke arah panggung utama orasi, kemudian di tengah-tengah lantunan orasi dan juga salawat yang disampaikan, ada sekelompok massa pengunjuk rasa yang merupakan beberapa elemen mahasiswa, kami melihat demikian karena menggunakan sejumlah jas alma mater dan mendekat ke arah istana, namun sempat dihadang oleh pasukan kepolisian yang sudah disiagakan. Namun pada saat saling dorong terjadi, kemudian seluruh kondisi berubah karena setiba kami mendengar gas air mata kemudian dilepaskan oleh pihak kepolisian. Pihak kepolisian kemudian melepaskan gas air mata ini ke arah para pengunjuk rasa, dan akhirnya para pengunjuk rasa sempat terpecah konsentrasinya di sekitar panggung orasi utama. Dan mereka tidak memaksa untuk maju ke depan, namun lontaran gas air mata ini kembali dilepaskan sekitar kurang lebih beberapa kali dalam rentang waktu sekitar 1 hingga 2,5 menit. Dan saat ini masih terdengar lagi gas air mata dilepaskan oleh pihak pengamanan ini sebagai upaya antisipasi, karena memang ada beberapa massa pengunjuk rasa yang kemudian tetap berupaya untuk maju ke arah ring 1 pengamanan yang sudah ditetapkan oleh petugas gabungan Polri dan juga TNI. Saat ini saya masih mencoba memantau, namun masuk sedikit ke arah dalam karena lepasan dari gas air mata ini juga sampai ke arah beberapa rekan-rekan wartawan yang kemudian juga kembali ke posnya masing-masing. Saya masuk sedikit ke arah Silang Monas mendekati pagar, dan saat ini terdengar ada beberapa mobil polisi atau taktis yang kemudian mendekat dan memecah kepadatan yang berada di sekitaran Jalan Merdeka Barat. Ade, ini sekali lagi sebuah antisipasi saja yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Kita masih berharap bahwa ini bisa mereda, karena kalau boleh kami menyimpulkan sedikit demi sedikit, letupan gas air mata ini tidak lagi begitu intens seperti di awal tadi sekitar 5 hingga 7 menit yang lalu, namun beberapa sudah mulai bisa terdorong meninggalkan titik panggung orasi utama. Sudah ada salawat juga yang terdengar saat ini, dan beberapa elemen masyarakat, kelompok massa pengunjuk rasa yang mungkin tadi sempat terkena percikan gas air mata sudah bisa diantisipasi. Kami melihat beberapa tadi ditarik mundur oleh rekan-rekannya dan sudah menggunakan sejumlah alat bantu, dan setidaknya belum ada laporan-laporan terkait dampak, namun terus kita harapkan bahwa di
prosedur yang dilakukan oleh pasukan gabungan keamanan baik Polri dan TNI ini bisa kemudian mengakibatkan kondisi ini kembali normal. Namun saat ini Ade, ada beberapa lontaran gas air mata lagi yang sepertinya cukup intens dieksekusi oleh pihak pengamanan. Ade? Ya, Rifai, Anda tadi menyatakan bahwa ada sejumlah upaya dari pihak aparat keamanan untuk melemparkan gas air mata. Lalu bagaimanakah kemudian reaksi dari para pengunjuk rasa? Apakah melakukan aksi semacam aksi perlawanan atau seperti apa, Rifai? Bisa digambarkan? Tidak bisa kita simpulkan sementara ini, belum bisa kita simpulkan bahwa ada aksi perlawanan. Namun yang jelas yang tampak dari tempat saya berada saat ini di sekitar pagar Silang Monas, di titik sekitar berjarak 100 meter karena saya mundur sekitar 50 meter tadi, dan terlihat meski ada pergerakan mundur, namun banyak juga yang pergerakan ini terlihat perlahan, bahkan ada yang tetap berada di tempatnya karena menunggu bagaimana kondisi rekan-rekan mereka yang berada di baris terdepan yang dekat sekali dengan panggung orasi utama. Ade, perlu kami informasikan bahwa kondisi ini masih terus diupayakan oleh pasukan gabungan, Polri utamanya yang berada di baris depan. TNI tadi sudah beberapa, kami melihat ada yang mencoba untuk membackup, namun memang kepadatan di pintu keluar dari Silang Monas di mana posko dari pasukan gabungan TNI sebagian besar berada di dalam Silang Monas ini cukup terhambat pergerakannya pada saat mereka harus menuju ke barikade utama membackup rekan-rekan kepolisian. Upaya perlawanan tentunya kita tidak harapkan begitu agresif dari para pengunjuk rasa karena memang diharapkan ini bisa berakhir malam hari ini, tidak lagi menimbulkan dampak-dampak lanjutannya yang bisa merugikan satu atau dua pihak yang berada di sekitar aksi unjuk rasa pada hari ini. Ade, dari tempat saya berada ini saya melihat ada satu mobil taktis karena memang ada beberapa mobil taktis yang dijadikan titik orasi. Selain titik orasi utama tadi ada satu mobil taktis yang cukup besar yang berada di dekat kami di sisi Jalan Merdeka Barat, dekat dengan pagar Silang Monas ini bergerak mundur. Ada dua saat ini yang terlihat bergerak mundur. Bisa saja ini sebagai imbas dari letupan gas air mata yang masih terdengar dari jarak kami berada sekitar 100 meter dari panggung orasi utama. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu bentuk antisipasi yang mungkin bisa dikatakan cukup efektif sehingga memukul mundur beberapa massa pengunjuk rasa yang masih memaksa untuk masuk lebih dekat dengan area ring 1 Istana Negara. Dalam kaitannya pembicaraan yang sudah disampaikan tadi, kami menyampaikan dalam beberapa informasi baik saya maupun Zaki Arfan menyebutkan bahwa hasilnya dalam 2 minggu ke depan akan ada upaya yang lebih intens fokus terhadap prosedur atau proses hukum yang terkait dengan kasus yang merupakan polemik yang berkaitan dengan calon gubernur DKI Basuki Cahayapurnama. Dan sebagian besar tentunya dari para pengunjuk rasa ini bisa menerima sementara, kemudian mereka masih menunggu 25 delegasinya masih melakukan pembicaraan lebih intensif di dalam sana. Namun ada peristiwa atau insiden ini tentunya menjadi salah satu gambaran bahwa kepadatan ini memang tentu harus diorganisir dengan baik karena pada saat suasana semakin malam seperti ini, Ade, tidak menutup kemungkinan rentan sekali untuk kemudian para provokator dalam tanda kutip melakukan aksi-aksi yang mungkin tidak kita inginkan. Karena ada beberapa titik orasi tadi yang cukup harus diwaspadai karena rentan berada jauh dari pusat pengamanan dari pasukan gabungan. Ada beberapa mikrofon dari titik orasi tersebut yang bisa diambil alih oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Namun itu sudah diantisipasi sendiri oleh para pengunjuk rasa. Ade. Baik, ya Rifai, terima kasih untuk sementara. Nanti kita akan tunggu lagi informasi atau update dari Anda dan mudah-mudahan kita juga menagih komitmen dari para koordinator atau para pemimpin demo yang di awal sudah menyatakan bahwa tidak akan terjadi aksi anarkis. Mudah-mudahan ini bisa dikendalikan dan kita langsung saja bergabung bersama rekan Rosalin Asmarantika yang ada di kawasan Istana Merdeka. Rosalin. Ya, silakan. Ya, Ade, saat ini saya berada di balik pagar Istana Merdeka begitu, Ade, dan dari pantauan saya, dari pandangan mata saya ini memang kericuhan terjadi di depan Istana Merdeka, yakni di Jalan Medan Merdeka Utara. Tadi bisa kami hitung sekitar belasan atau mungkin bahkan sampai puluhan kali ini gas air mata ditembakkan kepada
massa, kumpulan massa yang ada di depan Istana Merdeka. Bahkan Ade, ini saya berjarak sekitar 200 meter Ade dari tempat gas air mata ini ditembakkan, namun kami para awak media yang meliputi istana maupun juga pas pampres ini terpaksa mundur karena dampak dari gas air mata itu masuk begitu ke dalam Istana Merdeka. Selain itu, ini ada massa yang lari atau menyingkir begitu ke arah Jalan Majapahit, ke arah Harmoni atau ke arah pintu masuk istana yang melewati Sekretariat Negara. Dan jika Anda dengarkan ini hingga saat ini masih ada letupan-letupan gas air mata yang ditembakkan oleh aparat guna mengusir atau guna memukul mundur masyarakat yang melakukan aksi di hari ini. Sedikit review sebelumnya ini pemerintah diwakilkan oleh Menteri Menko Polhukam, kemudian juga ada Kapolri, Kapolda, Panglima TNI dan juga Wakil Presiden Yusuf Kala telah menerima perwakilan dari para pengunjuk rasa di kantor Wakil Presiden, dan ini sempat disepakati. Tadi kami mendapatkan informasi dari Kadif Humas Polri, Boy Rafli, yang menyebutkan bahwa sempat ada kesepakatan antara pemerintah dengan koordinator lapangan dari aksi ini yang menyebutkan bahwa mereka akan melakukan langkah-langkah persuasif agar kelompok-kelompoknya atau agar masyarakat yang melakukan aksi hari ini segera meninggalkan lokasi demo di depan istana dan menuju rumah masing-masing. Namun ini sepertinya batas waktu yang diberikan oleh Polri ini sudah habis, dan tadi juga kami mendengar ini dan melihat masa sedemikian beringas, sempat terjadi dorong-dorongan begitu antara aparat dengan masa pendemo yang ada di depan Istana Merdeka. Dari itulah aparat ini untuk memukul mundur dan untuk membubarkan massa yang ada di depan Istana Merdeka terpaksa melontarkan gas air mata, dan hingga kini masih terdengar dan masih terasa hingga ke dalam Istana Merdeka, hingga ke dalam pagar sekitar 250 meter sekarang saya berada dari tempat gas air mata ditembakkan, Ade. Dan sebagai informasi, di kompleks istana ini sekarang bisa dikatakan sudah kosong. Hanya ada staf kepresidenan yang masih melakukan rapat dan juga beberapa menteri. Namun tadi kami melihat Wakil Presiden Yusuf Kala pun sudah meninggalkan Istana Kepresidenan melalui jalan belakang, yakni melalui Istana Negara. Sementara ini demikian yang dapat kami sampaikan, Ade. Alin, memang cukup memprihatinkan kita menyaksikan secara bersama-sama apa yang terjadi di sana. Namun ini kita kemudian yang mempertanyakan mengenai komitmen dari para pemimpin demo. Anda melihat apakah para pemimpin demo atau orator-orator yang saat ini menjadi opinion leader di antara mereka masih di sana atau bagaimana? Atau mereka bergerak sendiri? Pantauan Anda seperti apa, Alin? Ya, tadi ini yang kami lihat beberapa leader atau beberapa koordinator lapangan yang sempat diundang oleh pihak istana ini, antara lain ada Bahtiar Nasir, kemudian juga ada Misbahul Aman dari SPI. Tadi kami melihat mereka berdua ini keluar dari istana